Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Seneng banget malam minggu ini kita kembali mendapatkan kehormatan dan juga kesempatan yang sangat istimewa, karena yang terhormat Bapak Duta Besar luar biasa berkuasa penuh Republik Indonesia untuk Malaysia, Bapak Dubes Hermono telah hadir bersama kita semua. Yeay. Terima kasih Pak, kembali sudah hadir bersama kami menjumpai seluruh warga negara Indonesia yang ada di Malaysia. Ya, kita pun senang lah ya, karena kita tahu banyak informasi yang belum jelas lah ya. Jadi kita coba untuk terus mengupdate mengenai program rekalibrasi ini, karena pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke Facebook saya itu luar biasa banyaknya. Tidak pernah berhenti ya Pak ya. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah sehat. Kalau dilihat dari Facebooknya Bapak, ini sudah banyak sekali aktivitasnya. Seperti sudah bertemu dengan Undersekretari atau juga Direktur Asia Tenggara Kementerian Luar Negeri Malaysia. Kemudian juga sudah bertemu juga dengan Dato' Amran bin Muhammad Zain selaku Deputi Sekretaris Jenderal Bilateral Affair. Jadwalnya sudah banyak, sudah sibuk. Nanti lama-lama udah gak ada waktu nih untuk menemui kita semua Pak. Ya mungkin semakin berkurang kali ya. Karena kan mungkin banyak ya pertemuan-pertemuan, kerjaan-pekerjaan yang lain. Embassy juga kan mulai Senin ada mulai dibuka ya, mulai Senin besok ya Pak ya. Besok mulai dibuka, jadi tentu kesibukannya semakin bertambah lah ya. Lalu pada 4 hari yang lalu nih Bapak sudah bertemu ya Pak ya dengan KEPI atau juga Kepala Jabatan Immigration Malaysia. Betul. Apa nih Pak hasilnya Pak? Aduh deg-degan nih kita. Ya, pada intinya kita menyampaikan beberapa kesulitan lah ya, yang dihadapi oleh warga negara kita untuk mengikuti program rekalibrasi, ya, khususnya rekalibrasi pulang ini, karena kalau rekalibrasi tenaga kerja itu kan urusan majikan lah ya. Betul. Nah ini yang pulang ini memang sampai sekarang pun masyarakat pusing, saya pun pusing juga. Lebih pusing ya Pak ya. Bagaimana mencari solusi ini kan, karena ini yang sedang terus kita upayakan. Dan besok Senin kita masih ketemu lagi dengan tim imigrasi Malaysia untuk membicarakan beberapa hal yang sifatnya teknis lah ya. Kesulitan-kesulitan yang dihadapi, dan kita masih berupaya untuk mencari solusi lah ya, bagaimana warga kita ini bisa pulang dengan mudah lah ya. Ini masih terus kita upayakan lah ya, karena kalau Malaysia tetap dengan aturan yang sekarang kayaknya semakin sulit orang mau pulang. Ini jadi, kita saja sudah sosialisasi berkali-kali, Pak Dubes sendiri sudah menyampaikan banyak hal, masih aja Pak, nggak jelas, masih banyak pertanyaan gitu. Ya mudah-mudahan dengan pertemuan dengan pihak immigration, pihak immigration pun paham lah ya, bahwa memang harus ada fleksibilitas lah ya. Kalau tidak, maka program rekalibrasi Malaysia ini pun bisa tidak berjalan dengan baik ya. Nah ini yang harus diupayakan terus, karena ini kan kepentingan Malaysia juga ya. Kalau banyak parti di Malaysia, kemudian pekerjaan pun semakin terbatas, ya ini kan juga bisa menjadikan masalah sosial juga ya. Ada potensi menjadi masalah sosial ya. Orang nganggur terus gimana, kan harus bisa jadi berbuat kejahatan loh, karena di sini juga nggak punya uang. Ya itu dia yang kita hindari. Sudah sampaikan juga ke pihak pada KEPI Immigration, dan kesimpulannya ya sudah, bicarakan saja di level teknis lah ya. Jadi Senin kita masih akan berbicara lagi. Oke. Ini ada yang memberi usulan nih Pak, kan Bapak sudah aktif gitu di media sosial. Kenapa sih Pak Dubes itu nggak bikin fanpage? Jadi kita nggak perlu add pertemanan, nunggu beliau approve untuk kita bisa melihat postingan Pak Dubes gitu kan. Kalau Bapak sekarang pakai Facebook yang biasa nih Pak, harus nunggu Bapak approve baru bisa melihat postingan Bapak gitu kan. Mau approve udah 1000 lebih. Betul kan, capek Pak. Jadi kita mengusulkan kenapa sih Pak Dubes itu nggak pakai Facebook Watch atau fanpage gitu. Ya, boleh nanti kita sebelum ada orang lain yang mencatut nama Bapak. Waktu itu sudah ada kan Pak yang mencoba-coba bikin fanpage Dubes Hermono. Baru dibikin belum ada 5 menit, yang like itu sudah hampir 70. Kan itu memudahkan juga untuk Bapak memposting hal-hal gitu.
boleh nanti kita tim medianya gitu ya. Media KBRI untuk merubah lah ya. Biar Karena setiap postingan Pak Dubes itu pasti memiliki informasi yang warga negara Indonesia ini perlu tahu gitu. Terus postingannya di private lagi, jadi kita nggak bisa lihat. Tapi sebelum kita masuk ke sana, tempo hari kan kita sudah bicarakan mengenai kemudahan untuk membuat paspor ya bagi mereka yang mau ikut rekalibrasi tenaga kerja. Jadi ini sifatnya kebijakan dari KBRI agar warga negara kita ini bisa buat ini. Ini dibaca aja. Ini daftarnya ke sini nih pokoknya nih. Gimana caranya? Jadi ini adalah pengumuman mengenai persyaratan kontrak kerja dan pembuatan paspor program rekalibrasi tenaga kerja. Jadi dalam rangka mendukung program rekalibrasi tenaga kerja dari pemerintah Kerajaan Malaysia, KBRI Kuala Lumpur akan memberikan kesempatan kepada pendatang asing tanpa izin warga negara Indonesia untuk membuat paspor di KBRI Kuala Lumpur dengan persyaratan sebagai berikut. Yang nomor 1, calon majikan harus melakukan registrasi di KBRI Kuala Lumpur melalui www.nakerkbrikl.com/registration. Saya ulangi sekali lagi, www.nakerkbrikl.com/registration. Yang kedua adalah calon pekerja adalah warga negara Indonesia berusia antara 18 hingga 45 tahun. Kemudian memiliki KTP atau nomor induk kependudukan. Kemudian memiliki paspor RI yang masih berlaku atau sudah habis berlaku. Kemudian pekerja hanya untuk di sektor perladangan, konstruksi, perkilangan, dan pertanian. Nomor 7, memiliki kontrak kerja yang dilegalisasi oleh fungsi ketenagakerjaan KBRI Kuala Lumpur. Dan yang terakhir, untuk antrean legalisasi kontrak kerja dapat mengakses antrean.kbrikl.id dengan memilih layanan tenaga kerja. Itu tadi syaratnya. Ini akan kita posting juga biar lebih jelas. Jadi ini belum diposting, sudah dibacakan dulu di FB Rasa Radio baru ya. Di draft nih. Baru draft. Nah ini yang berusia antara 18 sampai 45 tahun nih Pak, banyak juga yang mengeluhkan kita umur 50 tahun itu masih kuat kerja, masih pengen mendapatkan permit kerja ini gitu Pak. Jadi nanti akan ada proses wawancara dengan pihak majikan ya pada saat mereka daftar. Kalau memang peraturan Malaysia memungkinkan untuk itu, bisa juga kita kasih juga. Jadi tidak umur ini tidak harga mati lah ya. Jadi kita lihat nanti. Nah kemudian kalau yang ingin ikut rekalibrasi pulang ini Pak, kan misalnya ada ibu yang ingin membuatkan juga SPLP untuk anaknya. Apakah anaknya ini yang berusia di bawah 18 tahun harus ikut mendaftar atau boleh ikut ibunya aja? Jadi yang mendaftarkan ibunya aja. Berarti harus daftar juga? Harus daftar. Ibunya nanti kan milih tuh ada misalnya begini Pak, misalnya ada 3 orang, bapak, ibu, dan anak. Bapak dan ibunya sudah memiliki jadwal untuk datang ke KBRI bikin SPLP. Apakah anaknya ini yang masih kecil juga harus dibuatkan online-nya atau bisa ikut ketika bisa bapak dan ibunya? Tetapi syaratnya bapaknya dulu harus punya SPLP. Karena kan SPLP itu kan begini. SPLP itu kan menunjukkan bahwa dia warga negara Indonesia. Jadi kalau orang tuanya udah sah sebagai warga Indonesia dengan bukti SPLP itu, maka otomatis anaknya bisa menjadi warga negara Indonesia juga. Tetapi kalau status orang tuanya juga masih dalam proses dia belum bisa. Belum bisa. Iya, belum bisa. Itu yang banyak menjadi pertanyaan. Kalau saya punya anak, apakah anak saya juga harus didaftarkan? Karena kan kalau jadwalnya beda-beda dengan orang tuanya, jadi nggak mungkin 2 kali bolak-balik gitu. Jadi yang pertama harus orang tuanya dulu yang punya SPLP, baru anaknya didaftarkan online. Tapi kalau memang misalkan dia rumahnya jauh gitu ya, kita bisa buat pengecualiannya sepanjang proses SPLP-nya itu sudah bisa benar ya. Memang kan kalau kita nunggu SPLP itu kan 3 hari, baru keluar SPLP-nya, nanti dia datang lagi. Ini kan jadi repot ya. Bolak-balik. Nah, kalau di kekonsuleran itu kan tidak terlalu padat lah ya. Jadi bisa saja kalau pada saat imigrasi itu sudah ini persyaratan SPLP-nya sudah memenuhi syarat, artinya kan tinggal tunggu 3 hari saja. Jadi bisa saja dipertimbangkan
diproses bersamaan gitu ya. Kalau dia administrasi untuk menentukan dia warga si anak ini berhak untuk mendapatkan SPLP. Artinya kan dia ada, misalkan yang kemarin itu sudah ada sijil lahir, ataukah ada akuan sumpah, atau surat dari kampung, kepala kampung di situ, yang disaksikan oleh 2 orang. Pernikahan bapak ibunya itu ya? Saksi bahwa memang anak ini itu adalah anak dari orang tuanya. Oke. Nah itu bisa lalu secara administratif ini diproses dulu yang untuk proses bahwa si anak ini memang warga negara Indonesia. Oke. Lalu yang paling ditunggu-tunggu nih Pak, masalah pembayarannya. Apakah ada perubahan? Apakah sudah bisa seperti yang diinginkan oleh seluruh yang menginginkan pembayaran cash ini, atau tetap menggunakan e-wallet? Masih tetap, kami kemarin sudah lobby juga bahwa e-wallet ini juga banyak yang sulit ya. Kita tawar, sulit banget Pak. Ya, kita usul dengan bank-in, transfer bank. Itu pun mereka bilang sistemnya itu nggak kompatibel dengan rekening, dengan rekening transfer. Nah ini kita masih coba masuk hari Senin, kan kita ketemu lagi nih. Nah, kita usul-usul lagi lah yang memungkinkan. Jadi kalau ada usulan masyarakat, kita kan juga menampung nih usulan-usulan dari masyarakat. Emang sebagian besar maunya cash. Nah itu mereka kalau cash. Kenapa sih Pak sebenarnya kok nggak mau nerima cash gitu? Nah itu dia mungkin takut ada hilang uangnya gitu ya. Kan itu jumlahnya bisa berapa jutaan ringgit. Karena kan memang kita pernah baca itu di surat kabarnya Malaysia bahwa targetnya untuk seluruh biaya dari rekalibrasi pulang dan tenaga kerja ini hampir 9 juta ringgit gitu ya Pak ya. Kalau bayangkan itu secara cash gimana? Tapi kemarin itu ada tawaran solusi yang akan kita jajaki. Jadi begini, kita kan sudah sampaikan nih, ini sulit ya, e-wallet sulit ini. Nah, oke, kalau begitu bagaimana kita kan daftar online-nya udah sulit lah ya, kemudian bayarnya sulit. Nah, pihak imigrasi ini menawarkan kalau memang warga negara kita sulit untuk mendapatkan temu janji, boleh diorganisir oleh embassy. Nanti dibuatkan jalur khusus untuk embassy Indonesia gitu Embassy ya. Indonesia ya. Jadi kalau mau nanti kita buatkan jalur khusus sehingga warga negara Indonesia itu tidak perlu daftar online lewat STO itu. Nah ini persoalannya. Kalau KBRI dia harus menghandle semua, ini juga kan kita nggak ada tenaga ya. Kerja tambahan gitu. Ya. Kerja ini kan kita juga resourcesnya terbatas. Kemudian dengan situasi COVID ini juga kan kita belum bisa melayani banyak orang lah ya. Nah kita sedang menjajaki kerjasama dengan beberapa ormas lah ya. Bisa nggak ormas ikut membantu mendaftarkan bikin SPLP, ikut membantu mendaftarkan ke imigrasinya sendiri gitu ya. Kemudian ikut mencari bantu bagaimana cari solusi pembayarannya ya. Nah ini sedang kita jajaki. Tentu Immigration juga nggak mau datangnya sendiri-sendiri. Jadi maunya tapi harus datang bersamaan. Jadi misalkan satu hari 100, ya harus 100 itu bersamaan ke Putrajaya untuk apa nggak makin berjubel itu Pak nanti dibatasi. Misalkan Indonesia diberi jatah satu hari 100 atau 200. Nah kita harus bawa rombongan tuh 100 orang ke Putrajaya, lalu kita buatkan, kita daftarkan gitu ya. Nah ini yang sedang kita jajaki ya. Sebetulnya kan begini, untuk ngurus pulang itu kan tanggung jawab pribadi-pribadi lah ya, itu kan tanggung jawab masyarakat. Nah, tapi kita masih buka opsi untuk membantu ya. Nah ini sedang kita bicara dengan beberapa ormas ya. Ya mungkin ada biaya tambahan, tetapi biaya tambahan itu bukan biaya komersial ya, biaya yang memang untuk menutup operasional, misalkan bensin, tol, uang makan, internetnya, untuk sewa bis ya. Nanti kita lihat angka kewajarannya itu berapa? Misalkan 70 ringgit kah, 75 ya. Atau 100 maksimal gitu ya Pak ya. Maksimal 100 lah, nggak boleh lebih dari 100 ya. Nggak boleh lebih dari 100. Karena lebih dari 100 nanti dikiranya kita komersial gitu kan. Repot lagi. Tuduhan lagi. Padahal kita maksudnya mau membantu. Dan ini sifatnya juga bukan
wajib lewat KBRI, enggak. Atau juga wajib lewat ormas, nggak perlu, mau daftar sendiri silakan saja. Itu belum fix ya Pak ya rencananya? Kita masih sudah berapa kali penjajakan lah ya. Ormas sih maksudnya katanya sih sanggup lah ya untuk membantu ya. Tetapi kan detailnya nih belum kita jabarkan ya. Mungkin dalam 1-2 hari ini kita bisa mendapatkan formulanya. Nah, kalau ini bisa ormas-ormas ini mengorganisir ya. Itu kabar baik loh, Pak. Nah, ini bisa membantu. Jadi bantunya itu tidak bantu bikin SPLP. Hampir semua bantu, itu jadi bantunya. Ya paling enggak sampai com selesai lah ya. Kalau com selesai kan tuh tinggal pulang. Pulang. Nah, ini ya boleh sendiri-sendiri pulang. Yang susah itu kan sampai dapat comnya. Nah, ini saya kira bisa menjadi solusi ya. Kita bisa menjadi solusi untuk membantu teman-teman kita nih yang kesulitan. Sekarang ini kan daftar STO aja sudah. Sampai tadi kita cek tanggal 31 Maret sudah full. Nah, itu sampai Dan di bulan April juga sudah tidak ada jadwal baru. Nah, padahal itu sampai bulan Juni kan program ini. Nah, ini bisa menjadi solusi menurut saya ya. Jadi kita akan konkretkan ini ya, kita usahakan. Tetapi itu semua harus transparan ya. Biayanya misalkan kan bisa dihitung untuk bayar com 500, bayar SPLP kalau bulan 30, lalu mungkin bayar biaya operasional mungkin 70, 75 atau 20, kita hitung lah. Nanti kan dia harus membuat kalkulasi. Yang penting di situ tidak ada sifatnya profit oriented lah ya untuk mencari keuntungan. Jadi kalau misalkan sampai 200 ya itu udah kita nggak akan setujui itu. Kita akan setujui. Pokoknya maksimum itu ya 75, 100 paling banget ya. Nanti kita hitunglah berapa sih sewa bis satu hari untuk bolak-balik katakanlah. Kemudian biaya mungkin kan juga mereka juga kan mungkin perlu sewa orang untuk bayar orang untuk membuat karena pendaftaran. Juga kan yang mau pulang juga bukan hanya ada di KL Pak, ada di seluruh provinsi yang ada di Selangor ini, di Malaysia ini semenanjung gitu. Nah, kalau ini bisa diwujudkan, saya kira ini bisa menjadi salah satu alternatif solusi ya. Tapi kalau mereka secara individu bisa mengurus dirinya sendiri, ya alhamdulillah kan. Ini kita kan mencari solusi supaya yang mau pulang nggak bisa, kita bantu supaya dia bisa pulang, kira-kira begitulah. Ini kan kalau kita lihat tadi melalui link yang untuk program rekalibrasi pulang itu, kita cek sampai dengan tanggal 31 Maret itu sudah full. Lalu bagaimana Pak orang mau daftar? Nah, itu dia. Kita sudah sampaikan itu, Makanya tawakan. Ya udah kalau gitu embassy organisir. Nanti kita buatkan jalur khusus untuk embassy. Artinya imigrasi pun kewalahan sekarang ini ya Pak ya? Kewalahan dalam artian kan juga memang nanti target mereka juga tidak tercapai ya. Nah, jadi kalau kita bisa mengorganisir embassy imigrasi itu bisa membuatkan jalur khusus untuk embassy lah. Dia bilang sih ya misalkan kita siapkan ada link khusus gitu ya Pak. Tidak pakai link lagi. Langsung? Pokoknya kita kirim surat ke immigration, ini ada sekian tapi itu orang. Melalui ormasnya. Ya, karena kan embassy nggak mungkin menghandle untuk pekerjaan rutin saja, kita sudah repot. Berarti nanti akan ada pertemuan antara KBRI, Ormas, dan imigrasi, begitu ya Pak ya? Imigrasi besok mungkin saya kira nanti akan ada salah satu perwakilan Ormas lah ya, bisa diikut sertakan ya, kalau memang imigrasi memungkinkan. Ormasnya ini juga merupakan organisasi yang terkumpul ya Pak ya, namanya Aliansi. Boleh disebut nggak sih Pak ini Pak? Ya boleh saja, boleh saja. Artinya begini, kita ini bukan memberikan privilege ya kepada suatu ormas tertentu, tetapi kita ingin punya kontrol penuh terhadap ormas itu. Betul. Sekarang banyak juga nih baju-baju ormas, perkumpulan, paguyuban, tiba-tiba menjamur gitu kan. Nah ini yang tidak ingin kita inilah ya, yang harus kita hindari lah ya. Jadi saya kalaupun KBRI bekerja sama dengan ormas, adalah ormas-ormas yang memang bisa kita kontrol. Kalau ya macam-macam ya kita tendang kira-kira gitu kan. Jadi kita akan transparan. Apalagi mulai mau main-main gitu ya Pak ya. Ada cerita lah itu. Kalau udah sepakati misalkan 75, kalau ada laporan bahwa seseorang bayar lebih dari 75 ya udah kita hentikan saja gitu kan, atau kita keluarkan ormas itu dari bagian yang ikut membantu ya. Kira-kira gitu. Jadi sampai sekarang juga berita terbarunya adalah linknya sudah ada nih, tanggal 21 Desember adalah hari pertama orang datang ke imigrasinya. Tapi linknya juga sampai sekarang kalau mau daftar sampai 31 Maret juga masih sudah full. Dan untuk di-scroll ke bulan April juga belum ada. Belum bisa. Terus pembayaran juga masih tetap harus menggunakan e-wallet. Ya, tapi kalau ya kita ini kan belum masih negosiasi terus lah ya.
Kalau misalkan dia diorganisir oleh suatu katakanlah di bawah naungan embassy, bisa saja ada kemudahan ya. Itu yang akan kita usahakan ya. Nah, kalaupun misalkan tidak, itu kan embassy yang bisa membantu bikin e-wallet, mungkin dia store-nya cash lalu kita top up ke e-walletnya yang punya embassy kan. Nah, itu jadi embassy mengeluarkan e-wallet sendiri yang boleh untuk membayarkan pulang ini ya Pak ya. Ya, masukin ke situ kan kita kontrol lah berapa sih yang masukin yang ikut daftar berapa orang, lalu kan kita ini buat dibayar berapa orang. Jadi kan kita bisa kontrol juga kalau dengan e-wallet. Tapi masalahnya sekarang ini juga Pak, banyak sekali yang nggak ngerti online-onlinean gini loh Pak. Ya. Katanya susah banget sih Mbak, orang kita mau pulang. Kalau emang harus di blacklist ya nggak apa-apa lah, yang penting kita bisa pulang gitu. Kita pun maunya gampang ya. Maunya gampang kita ya juga Pak ya. Begitu, maka oleh sebab itulah kita kan terus bernegosiasi nih dengan Immigration Malaysia, ya, bernegosiasi dalam pengertian untuk mencari cara-cara yang paling mudah, ya, yang paling mudah. Ya. Nah ini seperti itu tadi, ini kan kita cari terus nih cara-cara ya, termasuk kerjasama dengan ormas itu kan salah satu opsi yang bisa di explore juga ya. Betul. Ya, kalau ini bisa, saya kira udah bisa ya? membantu lah ya. Jadi yang orang-orang kesulitan dengan online, termasuk nanti kita yang kalau dia bikin pasportnya SPLP-nya rombongan, kita bisa fasilitasi tersendiri kolektif gitu ya Pak, ya, ada jalur sendiri gitu dalam hal ini kalau kita memang setuju dengan kalau ormas itu setuju dengan persyaratan-persyaratan yang kita tentukan, kita juga akan bisa buatkan jalur khusus untuk pembuatan SPLP. Misalkan tidak di loket KBRI, tapi mungkin di sekolah Indonesia atau mungkin di Wisma ya, gitu di Wisma ya. Satu hari bikin 100 gitu ya di situ. Ya, jadi nggak membludak ya Pak ya. Nggak membludak karena kita kan nggak mungkin di KBRI itu banyak orang. Jadi memang harus dicarikan tempat lain. Atau kalau misalkan ormas ini bisa mencarikan tempat, kita bisa bawa alatnya ke situ. Ya. Oh iya betul. Ya, itu bisa. Yang kita sedang explore adalah di IKL. Di rumah saya. Ini sekalian nongkrong di rumah Pak Dubes ini. Ya, kan punya halamannya cukup luas lah ya. Jadi halamannya luas. Untuk menampung, bisa pasang tenda lah ya Pak di situ. 100 gitu ya. Alatnya kita pindahin ke rumah saya, ke Wisma. Kita layani khusus untuk yang mau buat SPLP, ikut program rekalibrasi yang diorganisir oleh embassy. Jadi kita juga kasih kemudahan lah ya. Tapi itu bagus loh Pak kalau bisa ya sampai begitu. Ya tergantung nanti ormasnya kira-kira harganya masuk akal nggak. Kalau terlalu tinggi kita nggak mau juga. Nanti nah itu jadinya kayak tawar-menawar beli baju. Nah tapi nanti kalau terlalu tinggi, wah ini embassy cari duit. Padahal kan maksud kita bukan itu. Mungkin nanti bisa aja didetailkan Pak. Ini biayanya 100 untuk ini untuk transparansi begitu kan. Pasti harus begitu. Sewa bis berapa sih sewa bis satu hari untuk Jakarta Kuala Lumpur Putrajaya katakan bandara gitu ya. Nah, yang begini-beginilah yang sedang kita explore. Nanti kalau misalkan ormas itu bisa mengusulkan anggaran biaya tambahan yang wajar ya, ya kita bisa approve ya, nanti kita bantu juga lah ya. Bantu kemudahan untuk bikin SPLP, untuk fasilitasi daftar online-nya gitu ya. Kita buat surat katanya kan immigration nggak akan buat kalau ormas datang sendiri, immigration juga nggak mau pasti. Makanya kita harus surat penyuratnya pengantar ini orang-orang yang memang diorganisir oleh embassy gitu ya. Nah, ini suratnya, ini daftarnya bawa ke sana, nanti mereka buat counter apa sih ini loket khusus untuk yang dari embassy Indonesia katakanlah. Hal-hal seperti ini yang sedang kita explore. Dan saya kira ini bisa menjadi salah satu opsi ya untuk membantu yang kesulitan. Tetapi kalau yang memang bisa sendiri, alhamdulillah kan. Lebih bagus. Kita juga nggak mau repot. Dan nggak ada biaya tambahan. Nggak ada biaya tambahan, silakan ya. Ini bukan monopoli ya. Kita cuma mencari alternatif solusi, memudahkan warga-warga kita yang punya kesulitan untuk daftar STO, untuk daftar SPLP, untuk pembayaran. Nah ini bisa. Itu yang kita sedang pikirkan lah ya. Kalau yang tinggalnya di Terengganu ya Pak, kan itu jauh nih, misalnya mau ke Johor atau juga ke KL untuk bikin SPLP. Ini ada tidak Pak solusinya yang kayak di Terengganu atau juga ke Kelantan atau di... Kalau ada masyarakat, ormas atau siapa bisa memastikan ada 100 orang di sana mau bikin SPLP, kita bisa ke sana. Didatangi. Tapi kalau nggak ada 100 orang Pak? Ya kalau terlalu sedikit, misalkan 10 kan kita biayanya berapa?
Nah, kalau solusinya misalnya cuma ada 10, ini mereka harus kemana Pak? Ke KL kejauhan, ke Johor juga kejauhan ini. Ya gimana? Harus kemana? Mau nggak mau ya? Mau nggak mau. Tapi kalau misalkan ada PMI yang ada di sekitaran Selangor, katakan, di sekitaran Terengganu katakan, Kelantan, gitu. Kelantan bisa mengorganisir, bisa menyediakan tempat di sana, kita akan datang ke sana. Minimal berapa Pak? Ya 100 lah ya. 100. Karena kan ini biaya nih. Betul. Kalau dari KL juga berapa gitu kan? Kita kan harus membiayai staf kita yang ke sana. Okay. Biasanya kalau di kilang-kilang itu sekitar 200. Biasanya. Tapi kalau bisa 100 katakanlah bagus, kalau lebih lah ya. Kita bisa sampai satu hari bisa 300 orang melayani. Okay. Kita pergi ke sana pagi-pagi gitu ya. Kita ambil datanya, nanti kita pulang, nanti paspornya tinggal kirim. Dikirim. Oke, ini saya mendapat pertanyaan Pak, atau juga mendapatkan komentar melalui YouTube saya. Jadi ada kalimat begini, Pak Dubes, tolong saya Ibu Lilis, kerja sudah 8 bulan, gaji saya diambil agen. Nama agen itu Andi Tan, yang beralamat di Jalan Nipah nomor 8A nomor 13. Dan saya disekap di rumahnya, disuruh kerja di rumahnya tanpa digaji. Saya berangkat ke Malaysia tanggal 6 April 2019. Saya tidak bisa balik kampung, saya kena tipu dengan orang yang tidak bertanggung jawab. Bapak Hermono mohon sangat pertolongannya. Nanti ini datanya lah, kasih ke saya ya. Kalau ada nomor teleponnya gampang. Oke. Saya hanya mengatakan kalau bisa Ibu nanti malam nonton saya bersama Pak Dubes, boleh telepon langsung gitu. Ya, jadi Ibu mengutarakan. bisa kasih aja nomor teleponnya untuk memastikan lokasinya di mana. Jadi okay. hal-hal seperti ini kita sudah punya kerjasama dengan PDRM lah ya. Kalau ada hal seperti ini penyekapan kita sudah disekap punya. Gitu Pak. Kita sudah punya grup khusus lah ya, kerjasama dengan PDRM untuk mengatasi hal-hal seperti ini. Yang penting ininya jelas, lokasinya jelas. Ini gitu apa yang ditulis Pak? Nah, itu alamatnya, itu gak apa-apa. gitu, Tapi namanya. Kalau gitu. ada nomor teleponnya kan kita bisa komunikasi dulu. Oke, gitu. misalnya Bu Lilis malam ini tidak menonton, nanti akan saya tanya nomor teleponnya. Boleh. Saya kirimkan ke Bapak ya. Nomornya ke saya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Bu Lilis juga malam hari ini bisa menyaksikan. Dan sampai saat ini Pak, jabatan imigrasi Malaysia mana saja sih yang sudah bisa buka untuk pendaftaran STO-nya? Masih Putrajaya aja. Masih Putrajaya saja kan? Sampai kemarin masih Putrajaya. Kenapa hanya di Putrajaya Pak? Sedangkan kan dari seluruh Semenanjung ini yang mau ikut STO. Ya, itu juga barangkali terkait dengan kesiapan masing-masing gym ya, di masing-masing negeri lah ya. Tapi memang kita sudah ini juga sampaikan juga bahwa yang di Johor itu kan banyak sekali juga. Di tempat-tempat lain ya mereka sih bilangnya masih dalam proses untuk menyiapkan infrastrukturnya lah ya. Nggak ditanya sampai kapan, orang habisnya aja udah 31 Juni. Ya besok bentar lagi udah Januari gitu. Kita sudah minta konjen kita di Johor juga untuk cobalah koordinasi dengan gym Johor Baru. Ya setidaknya ada pilihan selain Putrajaya gitu Pak. Kita juga maunya begitu supaya tersebar kan. Betul. Kalau terkonsentrasi di Kuala Lumpur ini kan juga merepotkan immigration sendiri karena akan bludak di situ. Merepotkan warga yang mau pulang juga. Ini kan bukan cuma warga negara Indonesia aja nih. 15 warga negara. Betul. Kalau dia tidak disebar ke kantor-kantor gym yang apa kabarnya itu corona gitu. Nah itu kan. Nah lalu Pak, sebelum kita ketemu dengan penelpon yang dari tadi tidak berhenti-berhenti nih Pak, sampai dengan saat ini kalau misalnya anak-anak ya yang mau ikutan program bayar kompon ini juga rekalibrasi pulang, apa bayarannya sama 500 ringgit juga? 100 kan itu ada edarannya 100 ya Pak ya? 100. Oke, jadi ada yang mengatakan tetap 500 Pak. Kalau dibaca edarannya 100 tuh. Harusnya 100 di bawah 18 tahun ya Pak ya? 18 tahun. Nah. Kemudian juga ada yang mengusulkan Pak, ada dong kalau di stafnya KBRI KL untuk standby gitu di Jabatan Imigrasi untuk membantu warga negara Indonesia yang ketika datang tidak tahu gitu. Minta ditempatkan petugas KBRI KL di Jabatan Imigrasi. Kalau nanti ada kesepakatan dengan Ormas mengenai biaya-biaya yang diusulkan, pasti kita ada orang yang KBRI. Karena kan kalau masyarakat biasa mungkin imigrasinya sana pun nggak mau terima, nggak mau ngeladenin gitu. Dan separah misalkan ini kan kita juga sedang mengusulkan pemulangan warga negara yang rentan nih. Ya kita sudah kirim surat dan kita harapkan tanggal 28 yang sakit ya shelter, kan ada juga yang dari masyarakat pun kita tampung lah ya, termasuk yang
ada di Facebook saya, ini bapak saya stroke, udah kita masukkan juga lah ya. Kemudian yang kemarin korban kebakaran di mana itu? Di Kampung Pandan Jaya. Kampung Pandan Jaya kan ada ibu-ibu satu tuh yang nggak ada siapa-siapa. Yang tua itu, ya, Pak. udah kita masukkan. Dan yang rentan-rentan ini dibayari oleh negara lah ya. Tapi ini kan memang rentan ya, ada yang sakit, ada yang ya nggak ada siapa-siapa di sini ya. Ada beberapa. Itu juga nanti diorganisir oleh embassy. Somnya pun kita urusin, nanti ada orang kita yang bawa ke imigrasi Putrajaya sampai dia selesai, nanti kita atur pulangnya. Jadi mekanismenya seperti itu, harus ada diorganisir, berangkat bareng, diantar oleh staf KBRI lah ya. Kalau enggak kan mereka juga nggak bisa juga ya. Oke. Kemudian yang rekalibrasi tenaga kerja ini Pak, kan yang dibolehkan untuk mengurus adalah majikan. Begitu juga untuk mengurus paspornya harus ke majikannya di KBRI KL. Kalau misalnya majikannya itu punya anak buah, let's say 50 orang gitu yang ingin didaftarkan paspornya gitu. 50-50-nya langsung datang atau ada bergilir itu Pak supaya tidak penumpukan. Ini kita lihat jadwal KBRI juga kan. Jadwal KBRI artinya berapa banyak sih hari itu yang datang, kan nggak boleh lebih dari 300 tuh satu hari. Saat ini ya Pak ya? Saat ini dengan COVID ini kan ada pembatasan. Itu pun jamnya harus strict ya. Nah nanti misalkan kan dia nanti daftar dulu nih ke link itu tadi kan. Saya ada 50 katakanlah. Kita lihat 50 ini pada hari X itu ada berapa orang sih? Bisa saja dia 20 dulu atau bisa langsung 50 ya, nanti kita lihat tingkat keramaian di hari itu memungkinkan untuk sisanya berapa orang gitu ya. Yang jelas kita memang nggak boleh melebihi dari yang sudah ditentukan oleh Jabatan Kesehatan sini lah ya. Lalu gimana sih Pak menjawab orang-orang yang kayaknya tuh mau-maunya sendiri? Mbak Ika tolong dong sampein, karena ini saya sudah keempat kalinya nih ya dengan Bapak. Jadi dianggap saya itu mungkin ngerti semuanya, jubirnya juga kan. Jadi saya dianggap ngerti semua, saya dimarah-marahin. Kok nggak disampaikan sih Mbak pesan saya? Kok nggak disampaikan sih Mbak pesan saya gitu? Ini kan mereka maunya seperti bayar cash, imigrasi nggak bisa, tapi maksa ya nggak bisa gitu dong. KBRI harusnya memperjuangkan dong. Kita kan mau pulang, kenapa dipersulit sih gitu? Kemudian juga soal rekalibrasi tenaga kerja. Kok cuma 4 sektor itu sih, sedangkan kita juga di sini masih mampu cari uang lewat jadi pembantu rumah tangga gitu atau selain di 4 sektor itu Pak. Kemudian juga masalah pendaftaran paspor. Kenapa sih harus majikannya daftar? Kan kita juga bisa sendiri. Majikan itu mana mau dibawa-bawa ke KBRI gitu Pak. Lah, sekarang kan majikan juga perlu gak tenaga kerjanya? Kalau dia mau memang perlu, ya tentu dia akan harus datang. Dia perlu tapi nggak mau dipersulit untuk mengurus surat-surat itu. Loh, sama saja ke immigration Malaysia kan harus datang juga majikan juga. Yang program rekalibrasi tenaga kerja kan majikan yang harus datang ke immigration dan KSM. Jadi nggak bisa juga. Ini kan begini, kita juga kan nggak mau nanti datang sendiri, dia datang dengan calo, ya. ngaku-ngaku jadi majikan gitu. Gimana akhirnya dia ketipu ya, padahal belum tentu dia dikasih paspor oleh embassy, belum tentu dia lulus di immigration Malaysia. Duitnya hilang, paspornya udah dicas 2.000 lagi misalnya. Misalnya 2.000. Justru dengan majikan itu untuk melindungi agar parti kita ini tidak tertipu. Kita ini kan harus melindungi nih, jangan kan banyak sekali tuh masuk ke Facebook saya, Pak saya sudah bayar 3.000, 4.000, 5.000. Percaya itu Pak. Percaya ya, 7.000. Ada 7.000. Oh 7.000. Ada juga 7.000. Saya pun heran juga. Kok bisa gitu ya 7.000? Kita ingin melindungi parti kita jangan sampai tertipu ya oleh agen-agen. Tiba-tiba ada orang, saya agennya, saya majikannya. Nah, nanti ketipu. Padahal belum, dia permitnya nggak akan dapat juga. Jadi bukan mempersulit ya, tapi kita ingin melindungi karena ini potensi terjadinya penipuan besar sekali. Jadi kita juga kemarin saya kebetulan kemarin itu ke ladang Sam Derby ya, Sam Derby. Mereka juga senang. Besok saya ketemu dengan klub ya, mereka juga senang. Nggak apa-apa kita ya, karena memang ini kan untuk kepentingan warga kita. Jangan sampai warga kita ini tertipu lah ya oleh orang-orang yang mengaku sebagai majikan. Ya, kalau saja nanti ketipu, marah lagi sama embassy. Ya, ini embassy kenapa nggak dikasih tahu kalau itu tipu lah. Nah, Bapak tadi sudah mengangkat menyebut klub. Ini banyak yang bertanya juga, gimana sih Mbak caranya mau ikut dari klub ini gitu?
Ya, di Facebook saya kan pernah disampaikan linknya ya. Belum, Pak. Udah ada Oh, Facebook, udah ya? ada di Facebook saya. Oh, Job oke. form apa tahu. Waktu di sini dibaca loh ya. Iya dibaca tapi saya lupa, Pak. Tetapi Selasa saya akan ketemu lagi dengan Klep. Klep. Tapi ada bagusnya juga, mungkin CEO-nya Klep diundang ke sini boleh juga. Iya kalau CEO-nya mau gitu, Pak. Kalau saya yang suruh Untuk mau biasanya. Menjelaskan iya, Pak. Kalau bisa juga ya nggak? Nah, iya CEO-nya Klep atau apa namanya yang bisa menjelaskan dengan enak Pasti lah bisa, bagaimana bisa. sih caranya untuk Bisa. mengikuti Nggak ada gitu. masalah itu. Banyak loh Pak yang nanya minta linknya gitu. Saya Boleh, juga boleh. nanti kalau saya ketemu Pak Dubes saya mintain lagi ya. Saya juga waktu itu nggak nyatet gitu. Nanti saya kasih, ada juga di sini ada. Ada Oke. di linknya ada di sini. Tapi kan caranya itu mereka masih mau lebih tahu secara detail Pak. Bagaimana untuk daftar ke klub ini Iya, gitu. ada di linknya. Oh ada di linknya tuh ada sudah aja. detail ya Pak ya? Udah saya kasih loh ya waktu itu. Bentar. Ini ada di waktu itu udah dibaca kok sama Ika kok. Ya udah dibaca tapi kan nggak inget Pak. Tadi terus saya juga bilang nanti kalau ketemu Pak Dubes lagi saya tanyain deh linknya apa gitu. Mungkin juga bisa nih. Ini linknya. Oke, oh ini, oh CEO-nya namanya Encik Rafiq. Mungkin Encik Rafiqnya boleh nih Pak untuk datang ke sini. Harganya berapa? Bagaimana Kalau caranya gitu? Harganya tidak bayar. Jadi untuk daftarnya itu kan free. Untuk daftar ke klub free. Daftar ke klub free. Nah, untuk nanti urusan levy, urusan FOMEMA, urusan yang lain-lain itu tanggung jawab majikan. Tanggung jawab majikan. Jadi yang ikut tenaga kerja, rekalibrasi tenaga kerja ini, Pati itu sama sekali nggak ngeluarin duit, nggak ada biaya. Tapi banyak yang mengesankan bahwa memang Mbak awalnya aja nggak keluar biaya, nanti kita itu akan dipotongin, kita dimaki-maki katanya gitu. Ya harus lapor lah, berani laporlah ke KMSI. Nggak berani kayaknya itu Pak, nanti takut. Sekarang gimana? Takut kalau dia nggak berani, sama majikan. kalau Pati nggak berani, kita gimana mau tahu? Gimana tahu ada aduan dan keluhan ya Pak ya? Nah itu dia. Saya sudah sampaikan ke immigration ya. Kasus-kasus seperti ini mereka laporkan saja, nanti kami tindak majikannya. Akhirnya majikannya mecat dia nggak punya kerjaan, bingung lagi dia jadinya. Nah, terus gimana dong maunya? Gitu ya Pak ya, bingung. Maunya gimana terus? Saya juga bingung jadinya gimana. Jadi, nih. Ya harus berani juga ya, harus berani juga. Enggak, karena kadang itu kan perasaan takut itu kan karena imajinasi sendiri. Pikiran yang bukan-bukan, padahal belum tentu juga terjadi. Belum gitu. tentu terjadi dan belum tentu juga dia dipecat. Ya kalau dipecat ya dia masuk penjara lah dia. Kalau dia mau berani mecat, kalau dia kan melanggar peraturan juga. Ya dia juga, majikan juga pasti takut lah. Jadi kadang-kadang rasa takut itu kan dari bayangan sendiri. Imajinasi kalau aja. Begini gimana? Kalau nanti begini kalau gimana? lapor majikannya mecat dia, jadi nggak punya kerjaan. Ya, kalau terus dia di blacklist gitu. Majikannya mecat dia, tapi kalau dia masuk bui gimana? Majikannya mau nggak? Iya juga. Tapi dianya jadi nggak ada yang gak gaji Pak. Karena majikannya masuk bui gitu. Nah, terus gimana? Majikan juga takut juga. Ya tapi gini lah. Harus ada keberanian juga. Kalau tidak ada keberanian ya jadi tertindas terus kan. Iya tereksploitasi juga ya. terus. Ya harus punya keberanian lah, harus berubah lah ya. Kalau enggak ya terus aja begini kan. Nih ada titipan pertanyaan Pak melalui WhatsApp saya. Beliau ini masuk ke Malaysia sebagai turis di bulan Februari 2020 sampai saat sebelum MCO tuh ya. Sebelum corona malah. Corona kan adanya Maret lah ya, udah kita mulai di lockdown gitu istilahnya. Masuk Februari sampai dengan sekarang ini belum pulang. Nah, beliau ini apakah harus mengikuti rekalibrasi atau bisa pulang dengan bayar compound? Bisa pulang dengan bayar compound. Oke, yang 3.100 itu kalau ya Pak ya? Kalau nggak salah iya. Kalau nggak salah yang setelah Maret ya, yang nggak setelah Maret yang dikecualikan. Berarti ikut rekalibrasi. Dan di blacklist. Iya. Waduh, kasihan juga ya. Tapi mungkin begini, yang hal-hal seperti ini dicatat lah. Nanti kita bicarakan. Kan masih ada pertemuan nih saya hari Senin. Ya, kan banyak tuh Pak. Sebenarnya mereka itu juga mau pulang ke Indonesia juga takut di sana coronanya lebih katanya lebih mengerikan dibanding Malaysia gitu. Jadi lebih nunggu di Malaysia. Tapi begitu sekarang Malaysia mengeluarkan program rekalibrasi ini yang ada ancaman 3 sampai 5 tahun di blacklist, takut juga. Ini gimana ya? Kan, bayar compound apa ikut rekalibrasi nih? Kan begini. Kadang-kadang banyak orang yang bilang seperti itu. Betul. Ya. Kan sebetulnya mau pulang ke Indonesia nggak ada larangan. Tapi mereka ada kemungkinan pengen masuk lagi Malaysia, Pak. Itu enggak, masalahnya. Kalau awal-awal ada misalkan Februari itu ya, dia masuk. Kan berlaku berapa pas visanya? 30 hari. 30 hari. Ya visa turis itu, Pak. Ya nggak apa-apa, pulang aja bulan Maret.
Bukan sampai saat ini, Enggak, maksudnya. kalau dia memang mau pulang, kenapa kok harus nunggu sampai sekarang? Itu dia masalahnya ya. Ya pulang aja, pulang. Berarti memang ada hal yang dilakukan di Malaysia gitu. Sekarang beginilah. Logikanya kalau orang berwisata, berapa lama sih Anda berwisata? Maksimal ya 2 minggu. Iya. Jadi kan ini kan hal-hal yang bisa dinilai. Ini sebetulnya orang berwisata bener apa enggak? Iya, sebenarnya dia ada anak di sini gitu. Tapi karena ya alasan-alasan seperti itu kan imigrasi nggak mau denger ya Pak ya. Karena imigrasi juga akan lihat lah ya. Iya, nggak perlu berwisata bukti. berapa lama sih? Iya. Berapa banyak sih duitnya untuk tinggal di negeri orang 1 bulan katakan. Apalagi sampai sekarang. Sampai sekarang belum pulang-pulang. Jadi itu bayar compound nggak bisa ya Pak ya? Ya nanti kita cara, tapi memang yang boleh itu setelah MCO ya, yang dibebaskan dari denda maupun blacklist. Yang dibebaskan dari denda maupun kalau bisa nanti kita tawar yang mulai Januari lah katakanlah ya. Iya Pak, mulai Januari. Oke lah nanti kita. Wah keren banget Pak Dubes, kita ini keren banget. Bukan, kita kan harus berjuang lah. Kan usulan ya Pak ya, diterima atau enggak sama imigrasi, yang penting kita sudah ikhtiarnya ada gitu. Nanti ini kan staf saya juga mencatat isu-isu yang akan dibawa besok Senin dengan imigrasi ya. Jadi nanti kita cari inilah. Kalau misalnya yang tadi Pak ada usulan, kalau misalnya yang mau pulang langsung aja gitu ke bandara dengan membawa SPLP dan tes COVID. Kemudian juga bayarnya di bandara gitu, bisa nggak sih Pak? Mungkin nggak sih Pak? Ya bisa cash atau maksudnya nggak perlu STO ini gitu loh Pak. Kalau dia individual nggak mau imigrasinya. Individual nggak mau. Tetapi kalau dia diorganisir, dia imigrasi ngasih kelonggaran. Oh, jadi ada kemungkinan bisa tanpa ada STO ini, asalkan kolektif rame-rame bisa langsung ke bandara gitu ya. Kolektif. Oke. Kalau masing-masing kolektifnya waktu STO-nya, ini kan menghindari STO-nya. Ya maksudnya itu nggak usah pakai daftar STO yang penuh itu Pak. Kalau ya itu dia. Kalau mau rombongan, ini kan problemnya ada 2 nih. Ya problemnya banyak sebenarnya Pak. Yang paling mendasar lah ya. Daftar sama bayar. Ya. Nah ini bisa diatasi kalau diorganisir oleh embassy. Gitu loh. Nah, cuman kan embassy harus lihat dulu berapa Anda mau perlu biaya operasional. Kalau terlalu tinggi ya nanti embassy yang dikira cari untung, kita juga nggak mau lah ya. Tapi kalau itu wajar. Dan kalaupun misalnya suatu saat itu sudah ada mekanismenya gitu, bisa individual atau harus kolektif wacananya gitu Pak? Individual gimana? Maksudnya yang melalui jalur embassy. Ya harus kolektif, jadi tetap kolektif satu juga. Bis ya harus kesana bareng. Karena imigrasinya juga nggak mau sendiri. Oh ini dari embassy, kalau dia individual dia ada masuknya loket umum. Walaupun tinggalnya jauh di Kelantan, di Perak, Johor. Ya itu teknis bisa misalkan janjian bertemu di sana jam berapa gitu ya, di suatu tempat di Putrajaya katakanlah, atau di mana nggak diatur ya, mungkin ketemu di Putrajaya jam sekian. Kan mereka ini nggak saling kenal nih Pak ya, berarti harus dibikinkan satu platform untuk mereka bisa bertemu di situ gitu Pak. Nah ini rencananya bagi mereka yang sudah daftar itu dia buatkan semacam WhatsApp group lah ya. Iya, atau WhatsApp Telegram group, gitu ya Pak ya. Atau Telegram ya, WhatsApp lah yang paling umum katakanlah ya. Nah koordinasinya di situ melalui WhatsApp itu, siapa yang sudah daftar, masukkan nomor HP-nya, lalu setiap informasi akan disalurkan melalui WhatsApp group yang mau pulang. Misal pertanggal sekian nih ada 50 orang gitu ya. Pertama. Nah, ini orang ini nanti semester pertama, semester kedua gitu. Kira-kira begitu, Oke, jadi saya baru paham nih. Wacana yang kita eksplor. Cuma kuncinya nanti berapa kelebihan biaya yang diperlukan oleh NGO itu ya. Yang wajar menurut kita wajar, artinya wajar itu ya untuk makan, biaya beli bensin, mungkin dia harus juga meng-hire orang tim lain untuk sewa bis dan gitu-gitulah ya, kita hitung nanti. Kalau wajarnya berapa ya oke. Tapi kalau nggak wajar kita nggak akan setuju juga. Padahal sebenarnya kalau nambah 300 atau 400 itu dibayar juga loh Pak. Nggak boleh lebih
nggak boleh lebih 100 pun nggak mau saya. Oke, jadi maksimal 100 ya. Maksimal 100 harus di bawah 100 lah ya. Mungkin berapa. Kalau 100 saya nggak mau, nanti ini Pak Dubesnya nyari untung, nggak celaka lagi saya. Enggak lah Pak, nggak ada yang berpikiran seperti itu. Misalkan, Bapak sudah mau menemui kita aja itu sudah luar biasa kan, sekali. Kalau kita begitu, kan mungkin ada calon-calon yang kehilangan mata pencarian. Yang harusnya lewat dia bisa 300, 200. Wah, ini malah bisa aja calonnya nanti kerjasama ini Pak sama orang. Mungkin nggak sih Pak? Nggak bisa, kita akan seleksi. Kalau ada laporan bahwa dia seseorang, makanya kan di WhatsApp grup, Anda bayar berapa? Kalau seseorang itu bayar lebih dari itu, ya 100? Siapa bayarnya kepada siapa? Tapi udah diginin, kalau kamu bilang saya nggak jadi bantu loh. Kalau dia setuju, artinya dia mau bayar mau sama lebih, mau. Ya kita gimana ngontrolnya itu kan kayak orang itu namanya udah ada celahnya Pak. Nah, mau sama mau ini ya Pak yang susah. Persoalannya adalah kalau dia memang atas kemauan sendiri, ya kita kan bisa siapa. Tetapi yang jelas kita umumkan, biasanya kan biaya maksimum 100 gitu. Katakanlah. Kalau lebih dari itu artinya penipuan gitu. Dan dia tidak boleh daftar kepada orang yang bukan kita tunjuk. Oke, jadi ada surat kuasa atau surat utusan, surat ya apalah ya gitu. Apapun, ya Pak ya. Orang-orang atau partai yang mau ikut tidak boleh daftar kepada di luar orang itu yang kita tunjuk. Oke, ya baru ngerti. Kita harus harus jaga. Ini kan kita nih Malaysia lah. Ini Malaysia Bung gitu kan. Calo-calo gitu kan sudah zaman. Itu udah lagu lama tapi packagingnya selalu tapi baru. Kita harus lindungi ya. Kita harus lindungi, kita bantu dan kita harus lindungi jangan sampai teman-teman ini kena korban calo lah ya. Oke, kita sudah boleh Pak menerima telepon? Boleh. Oke, untuk teman-teman semua nih kita undang untuk Anda semua menghubungi Pak Dubes untuk menyapa beliau ataupun sepertinya menyampaikan pertanyaan dan masalah dan keluhan ini. Ini yang ditunggu-tunggu. Silakan Anda menghubungi di 0172650553. Tapi kalau misalnya pertanyaannya tadi sepertinya sudah saya utarakan, mungkin bisa dimodifikasi sedikit lah ya sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Baik, penelpon pertama. Halo, selamat malam. Halo. Selamat malam. Iya, dengan siapa ini? Dengan Abdus Salam. Bapak boleh Facebooknya dikecilkan, Pak? Oke. Iya, dengan Bapak siapa ini? Abdus Salam. Pak Abu Salam. Iya. Oke, di mana Pak? Di Ceras. Di Ceras. Apa yang ingin disampaikan kepada Bapak Dubes? Oke, assalamualaikum Pak Dubes. Waalaikumsalam, Pak Abu Salam. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Mbak Ika untuk ngobrol bersama Pak Dubes. Silakan Pak. Sungguh kesempatan yang sangat berharga bagi kami. Yang pertama Pak, yang perlu saya tanyakan adalah mengenai daftar online SPLP itu Pak. Apakah jadwal online yang sudah dapat jadwal mulai tanggal besok lusa atau hari Senin ya, sampai seterusnya masih sesuai dengan jadwal yang didapat oleh per individu itu Pak. Sebelumnya gitu ya Pak ya? Nah, yang sebelumnya yang sudah didapat itu. Kemudian mengenai wacana akan memberikan kesempatan memfasilitasi kepada ormas-ormas untuk menguruskan dokumen-dokumen pulang ini, apakah tidak akan membuka kesempatan untuk jual beli ini Pak, nomor antrian misalnya? Ini yang harus kita waspadai bersama. Selanjutnya, kalau misalnya sudah daftar itu di jabatan JIM, di jabatan immigration, bayarnya misalnya bisakah kita pinjam milik orang lain, misalnya kadnya gitu. Oke, baik begitu saja ya itu Pak. Itu saja, terima kasih Pak. Iya, terima kasih. Waalaikumsalam. Ini pertanyaannya langsung borongan ini Pak. Dan yang pertama tadi, apakah di daftar online untuk buat SPLP masih sama? Tidak sama. Karena kan selama 3 minggu tutup, berarti kan ini yang 3 minggu harus digeser. Menggeser ini kan berarti akan menggeser yang lainnya ya. Namun demikian, saya pun banyak mendapat permintaan untuk dimajukan dengan alasan yang sifatnya mendesak ya. Mendesak itu misalkan permitnya akan habis ya. Itu saya fasilitasi. Jadi banyak sekali yang jadwalnya tetap kita majukan ya. Bahkan yang Februari dimajukan ke Desember pun banyak ya. Jadi kita lihat case by case. Jadi
kalau memang tidak ada keperluan untuk mendesak ya jangan, nggak perlu digeser. Tapi yang dia dapat jadwal ketika tutup kemarin Pak, apa harus daftar online lagi atau bagaimana? Dia sebetulnya sudah dikirim SMS, atau email? SMS gateway. Oh, ada SMS-nya. SMS gateway. Oke. Itu memberitahukan jadwal baru dia. Kalau dia nggak dapat SMS? Nah, persoalannya kan kadang-kadang waktu dia daftar pakai nomor orang lain. Oh iya, jadi ketika di SMS tidak masuk SMS-nya. Masuknya ke orang lain tidak menginfokan. Nah, memang sebaiknya ditanyakan ya kepada yang memiliki nomor itu gitu ya Pak ya. Ya, atau tanyakan kayak besi jadwalnya masih tetap nggak ya. Oke. Nah, jadi pada umumnya bergeser, tetapi kan ada ruang kalau dia memang betul-betul urgent, banyak yang saya majukan, banyak sekali yang saya majukan. Ya. Jadi silakan aja sampaikan, tapi dengan bukti bahwa dia memang urgent itu misalkan visanya udah mau habis, di screenshot pasti gitu ya Pak. Pasti saya majukan. Iya sudah banyak tuh Pak yang nulis. Ini alhamdulillah saya mendapatkan kesempatan dimajukan nih gara-gara Pak Dubes gitu. Pada nulis-nulis tuh Pak. Ya terima kita kasih. bantu lah ya, kita bantu. Kalau ini mana-mana yang kita anggap prioritas, urgent, pasti dibantu ya. Tetapi kan tidak semuanya pengen maju kan. Kalau tidak ada keperluan untuk maju, untuk apa juga maju. Kasihan nanti yang memang betul-betul yang seharusnya untuk maju, memerlukan. Ya. Ada yang mau nengok orang tuanya sakit Pak, ya saya majukan. Kemudian yang kedua tadi, apakah kalau bayar, yang kedua apa ya tadi ya? Yang saya ingat apakah itu bayar celah itu jual beli. Oh iya, celah soal ormas itu. Ormas. Ya kan tadi ormasnya kan kita tunjuk, kita yang pilih ya. Dan dia daftarnya kan ke ormasnya itu kan. Nah, kita kan transparan dari awal nih, jumlahnya harganya sekian. Nggak boleh lebih dari itu. Kalau kita ada ormas ini mengutip lebih dari yang sudah disepakati ya kita tendang. Mungkin kan nanti gitu. kalau sudah ada mekanismenya dengan ormasnya bisa ketemu lagi nih Pak, di sini dibawa sekalian ormasnya. Mekanisme seperti apa ini kan masih dipelajari lah ya. Betul. Masih diperdalam ya Pak ya. Cuman kita kan melihatnya ini harus ada solusi. Harus ada solusi bagaimana orang-orang ini bisa pulang. Ya dengan tambahan biaya yang wajar lah ya. Wajar itu nggak boleh lebih dari 100 lah. 100 itu lumayan nggak mahal kok menurut saya Pak. Ya gitu. Tapi kita kan nggak menghindari di Pak Dubes. Iya sih Pak, benar. Tapi kalau Anda suka sama suka ya nggak bisa di. Tapi saya nggak ada kompromi. Sekali disepakati katakanlah 100 gitu. 100 ya nggak boleh lebih. Walaupun suka sama suka. Sebenarnya nggak ada. Begitu ada lapor ke saya Pak, saya bayarnya 200 katakanlah. Cut langsung. Gitu ya, gitu lah ya. Jadi ini kembali, jangan ada dusta di antara kita. Betul. Itu adalah tagline-nya Pak Dubes yang selama ini diuar-uarkan setiap ketemu dengan organisasi masyarakat adalah jangan ada dusta. Kita tahu banyak yang suka dusta-dusta banyak dan juga. Pak Dubes juga udah tahu lah mana-mana ya Pak ya. Udah ada di daftarnya di dompet. Betul. Listnya sudah ada mana pemain-pemain lamanya nih atau pemain barunya. Kemudian yang ketiga tadi, apakah bisa pembayaran ini dibantu oleh orang lain? Boleh. Pakai kartu orang lain kan? Ya, maksudnya pakai kartu orang lain walaupun atas nama si A tapi kartunya si B. Boleh Jadi ya. kalau dia kan begitu selesai di semak itu, oke, Anda boleh pulang, bayar kartu siapa saja boleh. Bebas ya Pak ya. Boleh. Oke. Ya mungkin bisa minta tolong dengan saudaranya atau temennya atau temennya ya terserah aja, yang penting ada yang membantu. Kalaupun ada warga negara Indonesia yang bisa membantu, apa salahnya kita ini saling tolong menolong gitu. Nggak ya Pak ya. Silakan aja. Kalau misalkan ada mengutip pinjemin kartu bayar 500 jadi dia jadi 550. Ya kalau dia sepakat ya silakan apa-apa. Itu kan Bapak malah ngasih ide Pak. Misalkan. Ya itu kan kita nggak bisa lah ya. Kita nggak boleh. Itu di luar kendali juga ya Pak. Kalau semuanya diurusin puyeng jadinya Pak. Kita kalau daripada nggak bisa pulang gimana? Iya sih. Oke, kita ke penelpon berikutnya ya Pak ya. Halo, selamat malam. Selamat malam. Iya. Halo, selamat malam. Iya. Dengan siapa ini Mas? Bapak Fahrul di Johor. Iya, silakan Pak Fahrul untuk menyapa Bapak Dubes. Oke, selamat malam Pak Dubes. Selamat malam Pak Fahrul. Alhamdulillah semoga sehat Pak Dubes. Alhamdulillah sehat. Saya ada 2 pertanyaan ini Pak. Yang pertama, paspor saya ini kan bulan 4 tanggal 14 expired. Tanggal 4 bulan 12. Tanggal 14 bulan 4. Tanggal bulan 4 2021.
2021. Ah. Terus saya ngambil STO-nya pertengahan bulan 2, 15 bulan 2. Ah. Apakah masih bisa, Pak? Bapak di Johor Baru? Di Johor Baru. Kenapa nggak ambil di KJRI Johor Baru aja? Posisi paspor saya masih hidup, Pak. Iya, Sampai bulan 4. Kenapa tidak daftarnya di KJRI Johor Baru? Saya daftarnya di ini, Pak, di Melaka, Pak. Daftarnya di Melaka? Bapak kan di Malaka. Malaka tinggalnya di Malaka. Tinggalnya di Johor, tapi ambil STO-nya di Melaka. Mana bisa ambil STO di Malaka? Kan belum nggak yang, bisa, Pak. yang hanya buka itu di Jabatan Imigrasi Putrajaya saja. Sudah buka Melaka, Bu. Oh, di Melaka sudah buka? Sudah. Oh, alhamdulillah. Sekarang Sejak kapan sudah tuh, ada kalau nggak tahu? 6 kayaknya. Oh, sudah ada 6 imigrasi iya. yang buka ya? Hah? Oke, nanti coba kita cek ya. Terus Lalu pertanyaan bagaimana saya, Pak, pertanyaannya? paspor ini ada banyak dosa. Maksudnya gini. Bahasa pun berdosa. Maksudnya gini, Pak. Dulu dari Singapura sudah ada blacklist. Lepas itu masuk Malaysia, sudah ada blacklist, tembak lorong, dan juga pernah disobek oleh agen sebab ada coknya. Apakah bisa paspor ini saya gunakan untuk STO, Pak? Ya ini sebetulnya kalau dia nggak ada jenayah, tapi sebaiknya daftar SPLP aja, karena itu udah dirusak-rusak aja. Dikiranya nanti udah nggak utuh kan itu paspornya ya. Nah gitu. Pertanyaan saya, posisi paspor sudah masih hidup, apakah bisa membuat SPLP, Pak? Bisa, paspor mati pun bisa. boleh. Paspor mati pun boleh bikin SPLP. Kalau paspor hidup masih bisa buat SPLP, Pak? Boleh, mati pun boleh. Cuman kan begini, paspor Bapak ini kan kayaknya sudah banyak cacatnya nih ya. Artinya udah nggak lengkap ya. Nggak lengkap halamannya, betul. Nah, lebih baik Bapak bikin SPLP aja. Oh gitu. Oke, begitu saja ya, Terima Pak kasih Farul. Baik. Terima kasih, Bu Ika. Sama-sama. Nah, kalau tadi yang kita cek adalah di Jabatan Imigrasi di Putrajaya ya, Pak ya. Tapi kalau saya klik di sini, ini bisa Pak masuk ke Jabatan Imigrasi Perak. Ya mungkin udah ada beberapa. Mungkin ya. ada 4 kayaknya sekarang yang aktif, baru saya klik-klik. Ya. Bagus juga lah kalau semakin banyak gym yang buka ya. Oke, baik. Untuk teman-teman semua, kita masih bisa kalau teman-teman ingin menghubungi kita. Saya mohon untuk teleponnya jangan dimain-mainkan ya. Kasihan untuk saudara-saudara kita yang lain yang benar-benar ingin menghubungi Bapak Dubes. Jadi tadi teleponnya itu Pak, diganggu. Jadi nggak ada yang bisa nelpon gitu. Ya begitulah ya. Baik, selanjutnya selamat malam. Ya, ini selamat malam. Ya. Pak Dubes. Ya, dengan siapa ini Bapak? Solikun. Amrizal. Oh, Pak Amrizal. Pak Amrizal di mana, Pak? Di Taman Sri Sentosa, Kuala Lumpur. Oke, silakan Pak Amrizal, apa yang ingin disampaikan ke Bapak Dubes? Ya Pak, saya gini Pak, saya pernah kena tangkap. Pas itu saya dideportasi, lepas itu balik ke Indonesia, lepas itu saya masuk timbak lorong. Saya mau ikut rekapitulasi pulang, boleh Pak? Boleh. Ditangkapnya sama siapa? Kenapa? Ketangkapnya karena apa? Rat Pak, tangkap di kunci. Apa? Di tangkap immigration, operasi. Oh, operasi karena dokumen ya? Iya. Boleh. Boleh. Oke, begitu saja. Enggak jadi kes jenayah itu Pak. Ya itu kalau ditangkapnya karena misalkan kosong ya. Ya. Itu nggak apa-apa. Itu pelanggaran keimigrasian, bukan jenayah. Nah makanya tadi tangkapnya jangan-jangan misalkan lagi main kartu atau ya, ini kan jenayah. Ayo jujur, ditangkap karena apa? Aku lagi berdua. Kes kosong saja Pak, lagi tidur. Kalau kes kosong boleh. Boleh. Ya, oke. Baik, terima kasih. Pak. Iya, Bapak Amrizal itu yang ada di Taman Sentosa ya, tadi di seputaran Kuala Lumpur. Kalau sudah telepon, mohon teleponnya ditutup ya, supaya ada kesempatan untuk teman-teman yang lain untuk bisa menghubungi Bapak Dubes. Karena semua orang ini menunggu kapan Pak Dubes live lagi, gitu Pak. Baik, penelpon berikutnya. Halo, selamat malam. Ya, halo, selamat malam Mbak Ika. Dengan siapa ini Mas?
Dengan Mas Supri di Pelabuhan Kelang, Mbak. Di Kelang, baik Mas Supri, apa yang ingin disampaikan ke Bapak Dubes? Oke, sebelumnya Pak, selamat malam Bapak Dubes. Selamat malam Mas Supri. Ini Pak, saya mau tanya itu kan tadi seperti kata Mbak Ika tadi kan kalau untuk link STO ini kan sudah penuh sampai bulan Maret gitu Pak ya. Itu tadi saya coba buka, itu kan mau tolong itu buka tapi pakai HP dia sendiri. Tapi untuk ke bulan Maret, April itu kok belum bisa Mbak ya? Apa memang gimana gitu loh Mbak? Ya memang rasanya memang itu dari imigrasinya ya Pak ya. Dari imigrasinya. Oh gitu Pak ya. Iya. Macam seperti ditutup gitu loh Pak. Apa karena memang sudah penuh, apa memang sistemnya yang sibuk gitu loh, maksud saya gitu Pak. Ya mungkin bisa juga udah penuh ya, atau mungkin sudah over capacity. Kita nggak tahu lah, itu internal immigration ya. Kita nggak tahu sebabnya. Ya. Oke, nanti ditunggu saja update info terbarunya ya Mas Supri ya. Oke, siap. Terima kasih Mbak. Baik, terima kasih Mas Supri. Yang seperti tadi kita cek itu Pak, sampai dengan tanggal 31 Maret sudah tidak ada lagi. Ketika mau klik untuk bulan April sudah nggak ada gitu. Jadi gimana mau daftar ya Pak ya? Nah itu juga kan sudah saya sampaikan waktu bertemu dengan KP Immigration itu. Ya, mereka pun tahu itu. Jadi mereka pun menduga itu banyak data-data yang sampah lah ya. Ada duplikasi, ada orang-orang yang asal daftar aja, akhirnya penuh. Ini memang istilah mereka sedang dibersihkan lah ya. Tapi kalau misalnya kita mau kritik Pak, itu imigrasi. Bapak terakhir datang ke sini kan hampir 3 minggu yang lalu ya Pak. Kok sampai sekarang masih banyak sampah? Kapan nyambungnya kok nggak bersih-bersih sih gitu? Kita nggak tahu lah ini ya. Tapi mereka tahu bahwa kemungkinan banyak data-data yang sampah di situ. Jadi ini yang mengeblok orang-orang yang sebetulnya memang ingin pulang, tapi ya itu banyak mungkin ya orang-orang iseng barangkali asal daftar aja mengamankan padahal kan gitu ya. Immigration itu juga kan ada kuota, 1 bulan dia mampu memproses berapa atau 1 hari berapa. Kalau sudah setiap bulan itu kuotanya sudah penuh, itu kan dia nggak bisa menambah lagi. Nah mungkin penuhnya itu oleh sampah ini, bisa saja begitu. Dan itu sudah disadari lah oleh immigration, dan mereka akan membereskan masalah data ini. Karena kalau kita cari juga informasinya mengenai kapan kita bisa klik lagi di bulan April yang masih kosong itu Pak, ya nggak ada. Mau cari di Facebooknya imigrasi juga nggak ada, mau cari di websitenya juga susah, mau cari di Instagramnya melalui media sosialnya nggak bisa, nelpon lagi apalagi. Nelpon itu adalah jalan yang tidak akan mungkin bisa mendapatkan info gitu, nggak akan diangkat. Itu yang akan kita sampaikan lah, ya kita usulkan lah ya. Mungkin misalkan ada ini yang lebih mudah lah ya untuk akses. Misalkan ada, ya itu tadi satu solusi kan melalui diorganisir ya, tapi ada cara lain ya nanti kita diskusikan. Hari Senin kita ketemu lagi, hari Senin ketemu lagi. Senin besok ini tanggal 21 ya Pak. Ketemu lagi dengan tim immigration menyampaikan kesulitan-kesulitan yang dihadapi di lapangan. Ya termasuk hal-hal seperti ini. Kalau sampai dengan sekarang nih Pak, orang imigrasi bilang nggak sih Pak, orang Indonesia yang sudah mendaftarkan diri? Saya nggak tanya tuh juga. Mungkin dia juga nggak bisa membedakan gitu ya, mencari mana Indonesia. Nah kalau misalkan ada dibagi link khusus Indonesia, link khusus Bangladesh, mungkin akan lebih mudah ya. Oh iya ya, harusnya dibikin tuh Pak satu slot ini satu untuk Negara Indonesia. gitu. Itu yang sedang kita coba jajakin. Ya setiap negara ada linknya masing-masing. Misalkan /Indonesia. Iya betul. Atau itu yang coba kita usulkan lah ya kepada immigration supaya tidak bercampur, jadi lebih mudah. Kalau ini mah udah nggak jelas, sudah susah pasti itu dia diaksesnya. Kita kan masih cari solusi lah. Kita tahu di lapangan itu banyak kesulitan ya. Nah kita coba cari usulan-usulan lah ya kepada pihak immigration. Jadi kita pun pusing juga nih, gimana nih nyari solusinya gitu ya. Baik, menelpon berikutnya sudah mati. Kalau solusi itu satu hal. Sudah dapat gitu solusinya, menyampaikannya lagi, dan pemahamannya mereka juga bisa beda-beda loh Pak. Ya gimana, kita nggak selesai dong. Itu dia Pak, nggak selesai. Baik, penelpon berikutnya ya. Halo, selamat malam. Halo. Ya. Selamat malam, dengan siapa Bapak? Ini saya dengan Pak Nasikin. Pak Nasikin, boleh Facebooknya dikecilkan Pak? Iya, Facebooknya yang dikecilin Pak, sampai nggak ada suaranya. Feedback. Oh masih.
Ya, Pak Nasikin ada di mana, Pak? Ada di Seputih. Di Seputih. Oke, silakan Pak, apa yang ingin disampaikan kepada Bapak Dubes? Iya, saya mau bertanya. Ya, itu hari halo ya Pak. Iya, silakan. Malam. Silakan malam Mas Nasikin. Iya, saya mau bertanya Pak Dubes ya. Iya, silakan. Itu tanggal 8 itu tanggal 8. Oh, nanti itu dulu ya. Bapak mau tanya soal tanggal apa nih Pak? Iya, tanggal 8 iki apa lho iki apa? Pak. Tanggal 8 bulan 2 2001 saya sudah online, Pak. 2021. Online untuk menyambung paspor saya. Tapi lepas online itu kekapus. Apanya? Emailnya saya itu. Gimana caranya, Pak? Saya mesti pergi sana ya, Pak. Ini kan begini, persoalannya kan waktu dia daftar masuk ke KBRI, dia kan harus menunjukkan itu tuh. Iya. Barcode? Menunjukkan itu barcode. Online-nya itu nanti tak Iya. ada gimana, Pak ya? Apa terus datang pergi? Tapi Bapak ingat ada screenshotnya nggak? Ada screenshotnya, Ya udah, ada. Tapi screenshotnya emailnya boleh. itu. Nggak, pakai screenshotnya aja. Screenshotnya itu kan bisa di print juga. Baik, begitu saja ya Pak Nasikin yang ada di Seputih. Jadi mungkin juga menjawab teman-teman yang lain kalau SMS-nya sudah terhapus atau emailnya sudah terhapus, itu di email ada di bagian Trustbin. Itu bisa dicek kalau di Trustbinnya belum di-delete, emailnya tidak akan hilang. Di situ akan tersimpan selama 30 hari sampai 160 hari ke depan. Dicek yang logo keranjang sampah, Pak. Nah, di situ biasanya ada walaupun sudah ke-delete. Baik, penelpon berikutnya. Halo, selamat malam. Selamat malam. Iya. Selamat malam, Pak. Iya, siapa ini, Pak? Dari Supriyadi, Pudu Hang Tua. Di Hang Tua. Silakan, apa yang ingin disampaikan? Supriyadi. Oke, Supriyadi, Mbak. Oke, silakan, Pak. Assalamualaikum Bapak Dubes. Waalaikumsalam Pak Supriyadi. Saya ingin menanyakan tentang rekalibrasi pulang. Saya kan sudah mendapatkan janji STO di Jim Putrajaya tanggal 26. Rencananya mau balik kampung di tanggal 6 Maret. Oke. Jadi yang saya tanyakan itu Pak Dubes, waktu yang tepat untuk membooking tiket pesawat itu di bulan apa Pak Dubes? Begitu aja Pak. Kan Bapak ini mau pulang STO-nya tanggal berapa Pak? 26 Februari. 26 bulan 2. Lalu STO-nya itu kata informasinya 3 hari ya Pak ya? 1 hari. Oh 1 hari, bukan maksudnya jadi comnya? 1 hari. Oh 1 hari langsung jadi Pak. Kalau dia rencananya mau balik. Rencananya mau balik di tanggal 6 Maret Pak Dubes. 6 bulan 3. Oke. Iya. Lalu yang saya tanyakan sampai sekarang kan saya tanyakan waktu yang tepat untuk boleh beli tiket pesawat itu 1 bulan sebelum temu janji apa 2 bulan sebelum temu janji? Enggak. Sedangkan kan sekarang masih Desember Pak Dubes. Iya, beli tiketnya kapan aja. Yang penting booking seatnya itu tanggal 6. Kalau beli sekarang pun boleh saja, tapi nanti bukan belinya waktu beli untuk dipakai tanggal 6. Nah. Pak Supriyadi, kalau beli tiket itu boleh di tanggal 1 tahun ke depan pun bisa Pak. Ke belakang, duluan 1 tahun ke depan. Maaf Pak Dubes, takutnya nanti ada apa-apa, ada ditunda gitu loh Pak Dubes waktu temu janjinya. Enggak, kalau sudah temu janjinya kan itu immigration kan sudah menentukan tanggal temu janjinya tanggal 26. Com jadi tanggal 7 lah. Kalau dia datangnya pagi, hari itu juga jadi. Tapi kalau dia tanggal 27 ya Pak ya? Paling telat tanggal 27. Oke. Jadi kalau Bapak ini mau pulang ya beli tiket sekarang untuk pulang tanggal 6 gitu kan. Tiket itu bisa Pak. Ada penerbangan, Pak Dubes juga nggak tahu. Cek aja langsung ke ada Pak Dubes. Bapak beli sekarang, beli tiket untuk pulang tanggal 6 gitu. Iya. Oke. Yang boleh bertanya satu kali lagi ada Pak. Silakan. Saya kan di sini paspor saya sampai 2021 bulan 5. Oke. Saya baru pertama kali masuk ke sini Pak Dubes. Lalu? Yang timbul tanda tanya saya, sering saya mendapatkan di YouTube itu ada job palsu,
Sebab saya dulu yang berangkat ke sini ikut agen Pak Dubes. Apakah Nggak apa-apa. paspor saya itu ikut agen atau tekong lah? Nggak apa-apa ya. Pakai paspor Boleh, itu. Pak. Apakah paspor saya itu dicop palsu apa Pak Dubes? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa Pak, kata Pak Dubes. Pakai paspor itu aja. Paspor tuh nggak ada yang palsu, mungkin copnya yang palsu. Oh, Oke, Ya. baik, terima kasih ya Pak Oke, Supriyadi yang Ya. ada di Hang Tua. Mungkin ini kalau aku kasih tahu dulu ya buat teman-teman yang mau nanya. Kalau mau nanya Pak Dubes, ada nggak sih penerbangan? Jangan tanya Pak Dubes, kasihan Iya. Pak Dubesnya. Langsung Tinggal travel agent ya? Iya, masa Pak Dubes kayak travel agent langsung cek di mungkin bisa menggunakan AirAsia atau juga Garuda atau juga Malaysia Airlines gitu, dicek tanggalnya untuk pulang 3 bulan ke depan pun kalau ada seatnya itu sudah bisa dibeli gitu. Ya Pak ya. Ya. Kasihan masa Pak Dubes, saya Pak Dubes sampai garuk-garuk nih nanya tiket. Baik, penelpon berikutnya nih untuk teman-teman masih kita tunggu. Sampai berapa menit lagi nih Pak, boleh? Ayo cepat-cepat ya. Silakan aja. Kesempatan nih jangan disia-siakan. Selamat malam. Halo. Halo, sudah masuk nih teleponnya. Halo. Halo, sudah bisa nih. Halo, dengan siapa? Oke, kita himbau untuk teman-teman yang ingin menghubungi kami, Facebooknya dikecilkan supaya mendengarkannya cukup melalui telepon, nggak perlu dengerin dari Facebooknya ya. Halo, selamat malam. Selamat malam Mbak Ya, Ika. dengan siapa ini? Dengan Mbak Erika. Di mana? Temerlo Pahang. Oke, silakan apa yang ingin disampaikan kepada Bapak Dubes. Oke, selamat malam Bapak Dubes. Selamat malam. Saya mau tanya macam ini. Saya kan sudah dapat nomor antrian temu janji kan. Lepas tuh saya lihat lagi nama saya tuh salah ketik huruf. Nama sebenar Erika double R. Lepas itu saya tulis Rika gitu, tertukar dengan huruf P. Oh, typo waktu ngetik Typo. ya. Itu macam mana, harus daftar online lagi Nggak ke usah, atau nggak apa-apa. Oh, nggak Nggak usah. apa-apa, nanti di loket bilang aja nama Salah ketik gitu ya, Pak? gitu nggak apa-apa. Oke. Ya, Begitu saja oke. Mbak Erika. Ya, terima kasih Kak. Oke, nah kalau misalnya Pak Dubes tadi bilang nggak apa-apa, bisa aja bilang typo, direkam tuh ya di Facebook. Ini apa-apa. kata Pak Dubes boleh. Ya, boleh. Baik, untuk teman-teman semua kita masih memberikan beberapa menit ke depan. Kasihan Pak Dubes nih kalau kelamaan ya di 0172650553. Halo, selamat malam. halo, Ya. assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas, kipasnya boleh dikecilkan apa dimatikan dulu? Enggak, baika, Oke. Galuh, Ya, baika. silakan Mas Afin, apa yang ingin disampaikan? Ini mau tanya sama Pak Dubes ini, minta maaf ya. Sebelumnya terima kasih banyak pemaparan Pak Dubes, sangat berarti buat kami. Oke. Semoga ini jadi ladang pahala dah buat Pak Dubes ya. Amin. Ini saya mau tanya sama Pak Dubes, misalkan apa orang buat SPRP itu Pak Dubes ya? Mhm. Mas, Terus langsung aja Mas dipersingkat, kasihan teman-temannya yang ngantri di belakang. Akhirnya kan dianya apa dapat nomor antrian kan sebelum ini yang baru kemarin itu kan? Yang baru Dia nggak ada kemarin gimana? fotonya, itu temen yang apa nih? Aduh, apa ini? Tanya antriannya itu Mbak, antriannya itu nggak ada fotonya. Terus setelah beberapa hari setelah itu dia pihak KBRI mengharuskan ada fotonya gitu. Terus yang lama itu harusnya daftar ulang atau gimana Mbak? Saya nggak ngerti gimana sih nanyanya maksudnya. Nggak, dia ini begini. Untuk daftar online KBRI itu kan harus menyertakan foto supaya dia tidak calo. Kita ini kan takutnya calo yang daftar. Oh, jadi yang daftar lain, yang datang lain gitu ya Pak? Ya, karena kan menghindari itu, makanya kita wajibkan fotonya di upload ya di pendaftaran itu. Oh, oke. Ini menghindari orang joki daftar lah ya. Lalu dia nggak ada fotonya. Dia nggak ada fotonya. Nah, kalau dia nggak ada fotonya nanti ini siapa? Bener nggak nih Pak ini? Gitu Nah, lalu solusinya Pak? Ya daftar ulang dengan foto lah. Oh, daftar ulang dengan foto. Nah, daftar ulang dengan foto. Nanti kalau sudah ada fotonya,
nanti kasih inbox saya aja supaya tanggalnya sama dengan yang tidak ada fotonya itu ya Pak ya. Nah itu solusi dari Pak Dubes. Mohon Mas Afin mencatat ya. Jadi daftar ulang lagi yang ada fotonya, kemudian tanggalnya minta disamakan dengan yang tidak ada fotonya tadi. Nanti bukti daftar ulang yang baru kirimkan ke inbox saya. Nanti saya kasih tanggal sesuai yang sebelumnya ya Pak ya. Oke baik. Selamat malam. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa Mas? Ini dari apa nih? Namanya siapa? Namanya? Iwan. Mas Iwan di mana Mas? Di Bading Kedah. Di Kedah. Oke. Apa yang ingin disampaikan kepada Bapak Dubes? Saya mau tanya ini, kalau kita nih ada paspor kan? Iya, kenapa? Halo? Iya, didengar Pak, silakan, Mas. Kita nih ada paspor kan, tapi tahun 2001 sudah mau mati, tapi kita paspor kita blacklist dulu, kita tembak lorong dulu. Masih kita nih kalau buat permit boleh nggak? Nggak boleh. Buat permit nggak boleh? Tidak boleh. Karena dia kalau tembak lorong itu tidak tercatat tanggal masuknya kan. Tidak boleh Mas Iwan, tidak. Ya, harus pulang itu Pak. Tak boleh ya? Tak boleh. Ya, harus pulang. Baik, terima kasih ya Mas Iwan yang ada di Kedah. Jadi yang tidak boleh mengikuti program tenaga kerja ini yang tembak lorong karena ketika masuk itu tidak ada buktinya ya Pak ya. Tidak ada bukti. Nggak percaya Pak tadi kayaknya dia dengar. Oh nggak boleh ya? Bener nih nggak boleh nih. Ya coba aja kalau nggak percaya gitu kan. Kalau mau coba ternyata nggak bisa, yang nanti ada coba aja lewat agent, ketipu nggak bisa lagi kan. Iya benar. Jadi jawabannya yang tembak lorong yang masuknya tidak terdokumen oleh kerajaan Malaysia itu tidak boleh ya Pak ya. Tidak boleh. Jawabannya harus pulang. Baik, selamat malam. Selamat malam Mbak Ika. Iya, dengan siapa ini? Dengan saya Muhammad Amin. Bapak Muhammad Amin ada di mana? Ada di Shah Alam. Di Shah Alam. Baik, apa yang ingin disampaikan? Selamat malam, dengan mau bertanya ini Mbak macam tuh. Ya, gimana Pak Amin? Apa itu kalau paspor saya hilang macam tuh. Saya cuman ada KTP, pas itu saya mau pulang gitu. Gimana kalau mau SPLP ya? Boleh, daftar aja online SPLP, nanti pakai KTP boleh, atau kalau punya kopi paspornya yang hilang boleh. Oh, kalau saya cuma ada foto tapi cuman nomor paspornya itu tidak terlihat jelas. Ya pakai KTP aja, punya KTP kan? Punya Pak. Ya, pakai KTP aja. Oke, tuh solusinya begitu, Mas Bapak Muhammad Amin. Ada lagi satu pertanyaan. Iya, silakan. Saya punya anak gitu. Pas itu saya daripada klinik, surat daripada klinik tak ada. Terus anaknya lahir di Malaysia ya? Anak saya lahir di Malaysia, soalnya lahir di Kongsi gitu. Oke, lalu? Kalau persyaratan itu tidak ada langsung, gimana ya cara mendapatkan, cara mau mengurus surat SPLP untuk anak gitu. ya? SPLP untuk anak gitu. Oke, baik, terima kasih Bapak Muhammad Amin. Yang pertama tadi kalau mau bikin SPLP boleh ya Pak ya pertanyaannya boleh. Ya, karena hanya ada fotonya nggak apa-apa, fotokopinya nggak apa-apa, tapi nomor KTP-nya itu agak samar-samar gitu. Bukan, yang samar-samar itu nomor paspor. Oh iya, tapi boleh ya Pak yang pertama. Boleh, KTP nah, boleh. Pertanyaan yang kedua adalah bagaimana cara membuatkan SPLP untuk bayinya yang lahir di Malaysia. Yang pertama Pak Dubes sudah menjelaskan kalau tidak salah nih ya, gitu harus mendaftarkan anaknya untuk ke JPN ya Pak ya, untuk mendapatkan surat keterangan lahir. Oke. Atau kalau kita bikin yang paling mudah adalah dari ketua kampung di situ, dengan ada 2 orang saksi yang dikongsi itu yang tahu bahwa itu anaknya. Nah, ketua kampung ini jika ingin membuatkan surat keterangan bahwa itu benar anak mereka, pakai surat biasa atau ada kop suratnya itu atau bisa diketik? Biasa aja. Oke, jadi tuh nulis di atas kertas ketua kampungnya menyatakan namanya siapa gitu ya Pak ya. Lalu ada saksinya siapa yang dikongsi situ. Nanti itu ke KBRI, di KBRI nanti ada borang namanya surat tanggung jawab mutlak. Itu udah disediakan formulir borangnya. Bayar berapa Pak? Nggak bayar lah. Oh, gratis.
gratis. Borang gratis lah borang. Oke. Jadi itu jawabannya kalau misalnya memiliki anak di sini tidak perlu, misalnya tidak perlu ke JPN, bisa yang paling mudah ketua kongsinya tadi kan lahir di kongsi. Ketua kampung. Kan ada kampung di situ. Oh, jadi bukan ketua kongsinya. Kongsinya ada di kampung itu. Orang Malaysia ya Pak biasanya ya? Biasanya orang Malaysia. Datang ke orang Malaysia itu, minta surat keterangan bisa ditulis di atas kertas yang menyatakan bahwa benar itu adalah anaknya Bapak gitu. Dan yang penting ada saksi dua orang saksi itu. Saksi itu juga harus ada nomor ininya, nomor apa, IC. paspor atau IC atau ya. Dan nomor telepon gitu ya Pak jangan ya. cuma asal sebut nama aja, nanti nama jalan ditulis juga di situ kan. Hang Tua gitu nah, atau juga Tun Razak itu ada kaget nih. Tapi ada ya itu tadi surat tanggung jawab mutlak. Artinya kalau di belakang hari ada sesuatu, misalkan ada orang lain yang menuntut anaknya, gitu. tanggung jawab lu. Oke, gitu. Surat tanggung jawab mutlak. Oke, baik. Penelpon berikutnya, selamat malam. Halo. Halo, assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Dengan siapa ini? Dengan siapa? Saidi. Pak Saidi boleh dikecilkan Facebooknya? Ya. Kecilkan dulu Pak. Dengarnya Ya, dari sudah. handphone aja. Ya, silakan Pak Saidi, ada di mana? Ada saya di Sri Kembangan. Di Sri Kembangan. Apa yang ingin disampaikan kepada Bapak Dubes? Saya mau nanya ke Bapak Dubes. Misalkan saya pulang kampung, kan katanya nggak boleh lagi pergi balik ke Malaysia kan? Jadi saya mau solusinya gimana caranya untuk boleh balik lagi sini. Saya pulangnya itu permit Pak, permit. Permit? Iya. Oh, jadi punya permit kerja ya? Iya betul. Ada majikannya kan? Ada. Nah itu di imigrasi ada tuh cara untuk kembali ke Malaysia untuk warga negara asing. Ya, My itu, Travel ya. Ya, banyak Pak, ada My Travel Pass atau juga cari informasinya. Cari informasinya di jabatanimigrasi.gov. Di situ ada tata cara untuk masuk ke Malaysia untuk warga negara. Terus ada bawahnya lagi bukan warga negara. Ada itu kan. Itu urusannya bukan ke Pak Dubes, tapi urusannya ke imigrasi. Iya Pak, ya. Oke, baik, terima kasih Pak Saidi yang ada di Sri Kembangan. Mungkin ada ini juga ya Pak ya, tidak pahamnya bahwa yang ditanyakan saudara-saudara kita adalah yang urusannya untuk di imigrasi, yang notabene bahwa kedutaan ya nggak ada urusannya gitu ya Pak ya. Tapi kalau ada yang kita tahu ya kita kasih tahu gitu. Ya. Tapi kalau tapi solusinya bukan di KBRI. Betul. Jadi kalau minta ini dimajukan yang nggak bisa kalibrasi gitu. Ya nggak bisa. Akan banyak tuh masuk ke Facebook saya. Pas STU saya imigrasi tanggal sekian, tolong dimajukan, ya nggak bisa. Jadi urusannya kalau dengan Pak Dubes adalah mengenai pembuatan paspor, SPLP, kemudian juga rekalibrasi kerja untuk majikannya datang. Terkait dengan KBRI lah ya. Betul. Baik, baru mau diangkat nih, sudah mati. Jadi kalau urusannya dengan imigrasi bisa langsung buka di websitenya imigrasi. Di situ ada bahasa Malaysianya juga. Mudah kok dipahaminya. Baik, selamat malam. Selamat malam. Iya, dengan Ibu siapa? Ini Mariani. Ibu Mariani di mana, Bu? Kuala Lumpur, dekat Bukit Jalil. Di Bukit Jalil. Baik, Ibu, apa yang ingin disampaikan? Ya, mereka saya nak tanya. Saya paspor mati visa bulan 1 tahun 2020 nih. Jadi tapi paspor saya masih hidup dia ada lagi berapa hari je? Dalam 20 hari. Boleh saya buat paspor yang baru mereka? Bagaimana Bu? Ibu permitnya udah mati itu. Punya permit nggak? Saya tak punya permit. Saya visa ikut suami Pak Dubes. Visa ikut suami. Itu juga kalau gimana Bu tadi Bu? Visanya habis bulan 1 2020. Dia habis bulan 1 tanggal 13 bulan 1 2020. Ya itu berarti sudah 11 bulan yang lalu ya? Saya dah pergi dah dekat kedutaan itu hari Pak Dubes, tapi orang kedutaan tak boleh bagi saya paspor karena permitnya mati. Udah mati dulu. Saya dah pergi dah dekat immigration. 3 kali pergi dekat immigration. Orang immigration suruh saya buat paspor baru dulu.
Ya. Bagaimana Pak Dubes? Kalau ini waktu itu saya pernah Pak. Ini apa surat-surat nikahnya lengkap ya artinya? Surat nikahnya lengkap ya Bu ya semuanya. Pak. Nah ini apa namanya waktu itu saya pernah Pak tanya juga nih dengan stafnya KBRI KL. Kalau yang kayak gini minta surat dari imigrasi menyatakan bahwa memang ibu betul imigrasi memerlukan paspor gitu. Jadi minta surat. Iya Mbak Ika dengan Pak Dubes, saya udah pergi. Dia orang tak boleh bagi surat, tapi dia orang bagi saya satu email untuk kedutaan. Boleh kasih emailnya itu saya. Mungkin bisa. Nanti kalau saya pergi kedutaan, kalau kedutaan dah buka, saya bagi dengan siapa ya Pak? Daftar online dulu ya Pak? Daftar online dulu Bu. Nanti daftar Kalau saya pakai yang daftar online yang pergi pada bulan 7 itu hari, tak boleh pakai ya Pak? Daftar online lagi aja, nanti udah nggak tercat, udah ini kan. Ibu daftar online saja lagi, nanti dibagi tanggal berapa. Oh, saya kena daftar online balik ya Pak. Nanti kalau sudah daftar online kita kasih saya ininya, bukti pendaftarannya. Baik, terima kasih Ibu Mariani. Jadi ini juga kadang di pingpong juga orang imigrasi minta, nggak bisa. Permitnya visanya mati, visa ikut suami, spouse visa gitu ya Pak ya. Begitu di imigrasi, nggak bisa bikin visa sosial yang baru karena paspornya udah mau mati gitu kan. Jadi di pingpong gitu. Iya, tapi beginilah, kita kan tidak boleh orang itu tidak punya solusi ya, harus cari solusi lah ya. Jadi kalau memang katakanlah tadi visanya mati, tapi kalau dia bawa dengan bukti bahwa dia menikah secara sah, resmi lah ya, terdaftar di Jabatan Agama Islam. Jawi apa namanya? Ya betul Pak. Jabatan Agama Islam. Ya pokoknya itulah ya. KUA-nya Malaysia gitu. Ya nanti kita carikan solusi lah yang begitu. Ini kan masalah fleksibilitas waktu aja ya. Yang penting dia harus membuktikan bahwa dia adalah istri yang sah. Kalau perlu nanti suaminya datang gitu kan, bareng suaminya. Biasanya emang harus datang ikut gitu. Harus suaminya datang kan wawancara. Nanti makanya kita inilah. Bisa lah. Karena waktu itu saya juga mengalami Pak, paspor saya sendiri gitu. Waktu itu mau apply, ya itu nantilah ya saya cerita. Tapi intinya teman-teman di KBRI menyarankan, minta surat dari imigrasi yang menyatakan bahwa kamu memerlukan paspor ini diganti dengan segera gitu. Ya, tadi kan dia bilang punya email. Ya, email itu bisa menjadi dasar. Kan ada email dari immigration bahwa paspornya diperbarui dulu kan begitu tadi kira-kira bunyinya. Mungkin itu alamat email yang bukan isinya itu kali Pak. Mungkin cuma disuruh syarat-syaratnya. Ya kita lihat lah, coba bawa buktinya. Tapi intinya kalau memang. Tapi itu bisa lah ya Pak dibantu bisa lah, ya Pak. Itu kan masalah fleksibilitas lah ya. Kalau dia yang penting buat saya adalah dia bisa membuktikan bahwa dia masih istri yang sah dari warga negara Malaysia itu. Aja, Baik. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam Kak. Iya, dengan siapa ini, Mas? Ini nama saya Fatur Rahman dari Pucung. Oke, silakan Mas Fatur Rahman. Saya mau menanyakan, saya kan ada temu janji online tanggal 30. Lalu? 30 apa? Dan 30 Desember. Bulan 2020 ini ya? 2020. Lalu? Jadi yang saya tanyakan, untuk tiket ini kita tuh harus bersyarat selama 14 hari ataupun selepas temu janji itu kita buat langsung. Temu janji online-nya dengan mana nih? KBRI atau imigrasi? Ya, gini, saya ini kan ada di KL, tetapi saya temu janjinya di Penang karena penuh kan itu kan. Ini temu janji untuk rekalibrasi pulang atau temu janji apa? SPLP atau apa? Ya betul-betul. Saya temu janji untuk rekalibrasi pulang. Di sini jadi, sudah penuh dan saya daftar di ke Penang. Dan dapatnya tanggal 30. Betul-betul. Lalu? Itu yang saya pertanyakan, selepas pendaftaran itu terus temu janji, tiket kita itu harus bersyarat 14 hari atau lebih cepat itu boleh Pak? Boleh, paling lama 14 hari. Jadi Bapak boleh pesen tiket tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4 gitulah. Di hari-hari di antara 14 hari itulah. Iya, di antara. Jadi dihitung dari dapat comnya itu ya Pak ya.
Oke, gitu saja. Berarti semuanya kita dapat 30, terus kita tanggal 1, tanggal 2, dan 5 itu boleh. Yang penting udah dapat persetujuan itu, paling aman Bapak misalkan beli tanggal 3, gitu tanggal 5 boleh gitu ya. Oke, terima kasih banyak Pak. Oke, baik, terima kasih untuk Mas Fatur Rahman. Nah, ini juga mungkin menjelaskan untuk teman-teman yang kebingungan untuk membeli tiket. Misalnya kan COM itu berlaku 14 hari ya Pak ya. Jadi misalnya kayak tadi Mas Fatur Rahman dapat tanggal 30. Kemudian tanggal 31 mungkin udah jadi ya Pak ya. Nah, tanggal 31 sudah jadi, dihitung deh saat dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 13. Itu di antara itu mau tanggal 3, tanggal 5 atau tanggal 10 boleh. Yang penting tidak lebih dari 14 hari. Setelah COM-nya keluar. Ya, setelah COM-nya keluar gitu. Jadi kalau yang ada pertanyaan seperti itu jangan tanya lagi ya. Kasihan teman-teman saudara-saudara yang lainnya yang mungkin masalahnya lebih berat daripada hanya menghitung kapan beli tiketnya. Selamat malam. Ya, assalamualaikum. Selamat malam. Waalaikumsalam. Dengan siapa Pak? Dengan Abdul Aziz. Bapak Abdul Aziz di Kuala Lumpur, Setapak. Oke, silakan Pak Abdul Aziz. Apa yang ingin disampaikan kepada Bapak Dubes? Oke, sebelumnya saya mohon maaf kepada Bapak Dubes Hermono. Kenapa Pak? Kau minta maaf, salah apa? Nah, ini saya mau tanya Pak. Mau tanya, kan kakak saya itu daftar sebelumnya dia mau pulang, tapi paspor sudah mati. Oke, lalu daftar dalam antrian paspor. Maksudnya gimana sih Mas Abdul Aziz? Kakaknya mau pulang. Oke, lalu? Nah, sudah STO tanggal 14 ini, 14 bulan 1. Lalu? Tapi salah daftar dalam dalam paspor, bukan SPLP. Ya, apa salahnya? Paspor ada, tapi sudah mati, dikoyak lagi. Oke. Apa boleh buat paspor itu? Boleh. Enggak, bukan pakai paspor. Jadi dapatnya nanti SPLP. Oh, dapatnya SPLP. Iya, tapi kan apa untuk daftaran itu tak usah daftar lagi? Tak usah lah, kan udah mepet. Jadi kan nanti sebetulnya sama saja, nanti tinggal minta saya mau buat SPLP gitu. Baik, begitu saja Bapak Mas Abdul Aziz. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Abdul Aziz. Satu penelpon lagi ya Pak ya. Kita sebenarnya sih mau mungkin kalau mau diikuti tidak akan habis-habis Pak sampai besok juga gitu. Tenggorokannya kasihan Pak Dubes nanti kering itu aja udah berapa gelas. Baik, penelpon berikutnya, selamat malam. Halo. Ya, silakan sudah masuk teleponnya. Halo. Ya, selamat malam. Facebooknya boleh dikecilkan. Oke. Oke, baik. Dengan siapa Bapak di mana? Halo. Pak, dengan siapa Pak namanya? Ini dari Junaidi. Pak Junaidi di mana Pak? Di Pulau Pinang. Oke, silakan Pak. Apa yang ingin disampaikan? Saya mau nanya, Bu. Paspor saya udah mati 2020 bulan 5. Oke. Kalau misalnya saya pulang, apa harus buat SPLP atau gimana ini? Harus SPLP. SPLP ya, Pak Dubes menjawab harus buat SPLP. Harus buat SPLP. Iya. Oh gitu ya. Iya, karena udah mati paspornya. Iya. Mati. Baik, terima kasih ya Pak Junaidi yang ada di Pulau Pinang. Jadi kalau paspornya sudah mati itu harus membuat SPLP. Nah, bisa ke KJRI Pinang ya Pak ya? Bisa. Oke. Baik, selamat malam. Halo. Iya, halo. Ya, dengan siapa Bapak? Dengan Ainur Rahman. Bapak suaranya boleh lebih kuat Pak? Iya, dengan Ainur Rahman. Silakan Pak. Di mana Pak? Saya ingin menanyakan nih, kalau SPLP itu Bu kiranya dua orang, istri dengan suami, tapi buat SPLP cukup dengan suami saja, istri ikut ke suami boleh? Daftarnya ya? Ya, daftar sendiri-sendiri. Buatnya.
buatnya itu kan berarti harus daftar, Pak. Ya. Nah, betul. daftar online-nya harus 2 daftar orang. online, tapi SPLT-nya jadi 1. Nggak boleh, Pak. Bapak masa SPLP-nya patungan itu namanya. Pak, gimana sih, Pak? Kan satu SPLP itu namanya 1, fotonya 1. Mungkin bikinnya mau patungan. Iya. Maksud Bapak tuh satu SPLP 2 nama gitu ya? Sebab ini kan untuk macam keluarga lah kiranya. Nggak boleh, Pak. Harus Baik. sendiri-sendiri. Tidak boleh ya, Pak? Nah, oke. Oke, baik. Jadi kalau mau membuat SPLP, daftar online-nya harus sendiri-sendiri. Buku SPLP-nya pun sendiri-sendiri. Nggak bisa walaupun keluarga, walaupun suami istri, walaupun anak beranak, kakak beradik, semuanya nggak bisa ya Pak ya. Karena satu buku itu fotonya 1 gitu. Bayi pun harus punya sendiri. Bayi pun harus punya SPLP sendiri. Selamat malam. Assalamualaikum. Ya, dengan siapa Pak? Dengan Zaiful Anwar. Baik, Bapak apa yang ingin disampaikan Pak? Pak, saya halo. Ya, silakan Pak, dipercepat Pak. Ya, saya temu janji online itu buat SPLT kan. Tapi tadi pagi ada orang telepon, dia cakap orang buta suruh datang hari ini. Datang hari ini. Tapi temu janjinya bulan 3 tanggal 16 2021. Oke, lalu itu betul atau tidak gitu ya? Iya. Bapak nanya nggak siapa yang telepon namanya dari kedutaan? Itu namanya tak ada, cuma nomor teleponnya ada. Nomor teleponnya berapa? Ingat nggak? Bentar ya. Iya, cepet Pak. Jadi kalau misalnya, ya berapa nomornya? Nomor teleponnya kalau nggak salah ada alam ini. Cepet Pak. Ya nanti macam ini saja, nanti saya sampai masukin ke inbox saya aja. Oke, silakan inbox ke ini ya Pak ya, ke Facebooknya nomor teleponnya Bapak Dubes, nomor teleponnya. Jadi mungkin takut juga ya Pak ditipu betul atau tidak gitu. Memang kan mulai hari ini kita mulai telepon ini. Oh, mungkin benar gitu. Makanya kalau namanya siapa kita bisa konfirmasi atau nomor teleponnya ya Pak ya. Tapi karena tadi Bapak lupa atau nomor teleponnya ada di mana, nanti di inbox saja ke Facebook saya, nanti saya konfirmasi iya itu memang betul nomor atau tidak gitu ya. Halo, selamat malam. Ya, halo. Halo, selamat malam. Halo. Ya, dengan siapa Ibu? Dengan Melisa. Dengan siapa? Di Melisa di Kok Kelang. Ya, silakan Ibu Melisa, apa yang ingin disampaikan? Macam ini kan Kak, saya kan mau minta bukti dari immigration kalau bahwasannya saya punya paspor itu tidak kena blacklist. Gimana? Ibu? Saya kan ada. Gimana? Saya kan kerja dekat Kilang. Lepas itu orang SR dia minta bukti bahwasannya bisa menjauh nggak dari kipas? Menjauh dari kipas. Oke. Gini kan Mbak Ika, saya kan kerja dekat Kilang. Terus saya dekat Kilang itu paspor saya kan hilang. Tapi kan majikan saya macam bos saya mau buat permit. Tapi SR minta surat keterangan kalau saya ini tidak kena blacklist lah, blacklist itu. Iya. Dari imigrasi. Iya, dari imigrasi sebab saya kan ada bos kontrak yang pernah tipu saya buat permit. Saya pindah ke kontrak lain. Jadi itu kontrak lama itu dia cakap saya kena blacklist, tapi saya cakap saya tidak kena blacklist sebab saya tidak pernah kena buat job. Bukan kena blacklist, dia permitnya dibatalkan oleh majikan sebelumnya karena dia kan pindah. Saya tidak ada buat permit dengan majikan sebelumnya, tapi karena saya pindah ke bos lain. Jadi Mbak Melisa, apa yang ingin ditanyakan ke Pak Dubes? Bisakah mendapatkan surat keterangan dari imigrasi? Iya, ya macam itu, baik kah? Ya imigrasi Malaysia. Iya, kalau urusannya sama imigrasi Malaysia, Bapak Dubes tidak bisa banyak bergerak gitu karena itu wewenang dan kuasa imigrasi. Oke, baik. Jadi kalau ada yang ingin menanyakan hal-hal seputar imigrasi,
Pak Dubes tidak bisa ya Pak ya. Itu kan mau apalagi mau minta surat rekomendasi dari imigrasi bahwa dia tidak kena blacklist. Lah urusannya apa sama KBRI KL atau urusannya juga dengan Dubes ya, itu? Biasanya gitu-gitu tuh kalau dia pernah kerja sebelumnya, lalu dia lari katakan dia pindah, biasanya dibatalkan oleh majikan pertamanya. Nah ini juga jadi pertanyaan Pak. Dia sudah punya majikan, terus dia kabur. Jadi majikannya itu melaporkan ke imigrasi ya. Jadi di blacklist dianya. Blacklist itu kan dia tidak boleh masuk dalam, tapi permitnya itu dibatalkan kan. Nah kalau dia mau buat permit lagi dia nggak bisa. Jadi harus pulang. Oke. Itu Pak banyak Pak yang ditanyakan kalau saya lari dari majikan. Kalau dari majikan dan kalau majikannya melaporkan bahwa lari, maka permitnya dibatalkan. Itu bukan blacklist namanya ya Pak ya? Ya Pak, biasanya istilah blacklist tuh nggak boleh masuk lagi. Senarai hitam gitu sama aja lah. Sama aja lah, pokoknya. Tapi yang begini konsekuensinya adalah dia tidak bisa buat permit lagi. Tidak bisa, harus ikut rekalibrasi pulang. Ya. Baik, selamat malam. Halo. Ya, dengan siapa Bapak? Halo, saya Bapak Madrasah lah. Bapak siapa? Madrasah dari Madrasah. Pak, boleh dikecilkan handphonenya, Facebooknya. Ini bukan bicara dengan Pak Dubes ya? Iya, ini dengan Ika, tapi saya mohon Bapak mengecilkan Facebooknya supaya Pak Dubes bisa mendengar Bapak bicara apa. Ya, silakan Pak. Oke. Jadi karena apa namanya? Baik, selamat malam. Malam. Ya, dengan siapa ini Mas? Faisal di Jombang. Siapa Mas? Faisal, silakan Mas Faisal di Gombak, apa yang ingin disampaikan? Saya mau tanya, saya kan sudah berumah tangga kan, jadi tapi saya bertugas di kampung lepas menikah. Surat nikah saya itu belum masih macamnya menikah siri lah kiranya. Oke, lalu? Jadi saya di sini saya punya anak. Oke, lalu? Maksudnya saya mau bawa anak saya itu pulang ke kampung. Jadi apa syarat-syaratnya supaya saya boleh buat paspor anak saya itu supaya saya boleh bawa pulang? Pak Biang, kalau untuk pulang anaknya bukan buat paspor tapi SPLP namanya. Iyalah, buat SPLP pun sebenarnya masih ada syaratnya. Oke, tadi Pak Dubes sudah menjelaskan anaknya itu dimintain surat dari kepala kampung. Mas Faisal di Gombak ya? Di Gombak itu kan ada kepala kampung. Iya. Nah, minta surat keterangan dari kepala kampung bahwa benar anak itu adalah anaknya Mas Faisal dengan 2 orang saksi. Oke, terus datang ke KBRI untuk bikin surat tanggung jawab mutlak. Borangnya udah ada. Oh, borangnya sudah ada, tinggal isi. Tanda tangan. Iya. Itu antrian online nggak Pak? Daftar atau langsung datang? Datanya tetap online. Daftarnya tetap online. Tapi nanti ke konsuler. Oke, nah itu daftarnya ke konsuler Mas Faisal melalui online-nya ya. Oke, baik. Satu penelpon terakhir lagi ya. Jadi kalau misalnya tadi hari ini kita lengkap banget loh Pak, mulai dari rekalibrasi, cara anak mau pulang gitu, dan cara bayar, ormas juga masuk gitu. Ini benar-benar Pak Dubes luar biasa informasinya dan solutif loh. Kayak pusat informasi ya, menjawab segala macam. Kalau zaman dulu tuh kayak Yellow Pages Pak. Baik, terakhir, selamat malam. Selamat malam. Iya, dengan siapa ini Bapak? Dengan Bapak Randy. Bapak Randy di mana Pak? Ini soal saya nanya. Bapak di mana, ada di mana Pak Randy? Kuala Lumpur. Oke, silakan Pak. Silakan ini Pak Randy. Kami dari budak praktek dari kampus Indonesia kan. Uji. Gimana? Uji. Apa Pak? Kampus Uji Lampung. Oke, lalu kami tanda tangan kontrak praktikal dekat sini 1 tahun. Dari kampus mana? Uji Lampung. Uji Lampung? Uji? Ya. Uji. Nggak ada Pak di Lampung Uji. Apa nama kepanjangannya? Uji. Indonesia Skill Institute. Indonesia Institute. Indonesia Skill Institute. Oke. Dari Lampung ya? Ya. Oke, lalu kami di sini tanda tangan kontrak praktikal 1 tahun.
1 tahun sudah habis, tapi tiba-tiba permit praktikal disambung. Oke. Lalu kami mau komplain di mana ya, Bu? Jadi maksudnya Mas Randy bersama rombongan dari dari kampus berapa orang? Ada banyak, sampai 30 lebih. Wow, 30 lebih. Ini begini Pak siapa tadi? Pak Randy. Ini modus-modus yang banyak terjadi untuk mendapatkan tenaga kerja murah. Karena dia dibayarnya itu sekitar 1 bulan itu sekitar 550 lah ya. Betul Pak Randy. Ya. Kami digaji dengan standar kerja 901.000 macam itu. 940.000 rupiah. Bukan, ringgit. Oke. Jadi ini Mas Randy di sini bersama rombongan kerja sebagai apa? Sebagai ada yang sebelum ini kami ini modus-modus yang banyak terjadi untuk mendapatkan tenaga kerja murah. Dan biasanya si muridnya ini yang pekerja praktek itu bayar juga. Dia bayar juga ke kampusnya tuh. Iya Pak, kita bayar juga Pak. Bayar juga 15 juta. 15 juta. Ya udah, ini praktek lama. Ini modus-modus lama. Jadi ada universitas institut yang nggak jelas ya. Lalu dia saya di Lampung. Saya asal Lampung Mas Randy, tapi saya tidak pernah mendengar ada nama Indonesia Skill Institute di Lampung. Biar keren kan pakai bahasa Inggris. Ya. Tapi ini banyak ya. Ini dilaporkan, Bapak lapor ke Atase Pendidikan. Ke Atase Pendidikan Mas Randy. Kejap Kak. Halo. Iya. Sebentar Kak. Sebentar kami tulis ya. Iya. Silakan ditulis. Tulis aja. Jadi yang pertama tadi Pak Randy harus menghubungi Atase Pendidikan KBRI KL ya, melaporkan kasusnya. Pendidikan KBRI. Ya. Terus nanti laporkan kasusnya, nanti institutnya akan disanksi itu. Cara untuk menghubungi Atase Pendidikan bagaimana Pak di KBRI KL? Bisa lewat bisa lewat itu kan Facebook ada Facebooknya Atase Pendidikan KBRI KL punya Facebook sendiri. Iya ada, jadi Facebooknya Atase Pendidikan itu. Lah mungkin Atase Pendidikan dengerin juga siapa tahu. Oh iya mungkin, ya betul. Jadi Atase Pendidikan itu ada Facebooknya namanya @Dikbud Kuala Lumpur. Bisa di-add di situ. Boleh ulang? @Dikbud Kuala Lumpur, Atase Pendidikan dan Kebudayaan Kuala Lumpur. Atase Pendidikan Kebudayaan Kuala Lumpur. Iya, logonya gedung KBRI warna merah dan sekitarnya kuning. Itu di-add. Kemudian di situ ada message-nya, bisa di message. Pendidikan Kebudayaan. Ya, @Dikbud. @Dikbud aja. Iya. Oke. Nah, di situ dilaporkan ya, Mas Randy. Jadi ini kasus-kasus seperti ini itu adalah begini. Biasanya saya baru tahu loh Pak. Banyak. Jadi banyak biasanya dia itu yang sekolah kejuruan itu apa namanya? SMK. SMA modusnya kerja praktek di kerja Malaysia. Praktek. Magang gitu ya Pak. Magang itu 6 bulan sebetulnya. 6 bulan paling lama. Nah, magang biasanya itu sekolah itu mengorganisir bayar berapa? Katakanlah 10 juta. Tadi bilang 15 juta. 15 juta. Lalu dikirim dengan modus magang. Nah, di sini sebetulnya adalah itu untuk mendapatkan tenaga kerja murah. Pada umumnya mereka bekerja sebagai shelter waiters gitu-gitu ya. Padahal itu kalau dia magang, kalau dia perhotelan katakanlah, itu ada standarnya minimal bintang 4 dia boleh magang. Tapi di sini banyak kerja di kedai-kedai jadi pelayan begitu. Ini modus lama Pak? Lama. Oke. Karena ini ada 30 orang datang ke Malaysia untuk bekerja. Gajinya Rp950. Ya. Kemudian sudah setahun ternyata ya Pak ya. Ya, itu nggak mungkin magang 1 tahun. Iya, itu mah sudah kerja dong kalau magang. Itu karena ini tenaga kerja murah. Jadi di sini dimanfaatkan, diakal-akalin sebagai modus untuk mendapatkan tenaga kerja murah. Sekolahnya mendapat keuntungan dari mengutip yang gajinya 15 juta itu. Dari 15 juta.
Kasian banget ya Pak ya. Iya. Jadi kampusnya dapat uang 15 juta, terus yang punya tempat usaha untung dengan punya tenaga kerja murah. Iya juga ya Pak ya. Udah banyak itu. Oh banyak ya Pak. Banyak kasus-kasus. Nah untuk Mas Randy silakan untuk menghubungi Atase Pendidikan KBRI Kuala Lumpur di Facebooknya itu ada @Dikbud Kuala Lumpur. Nanti dilaporkan kasusnya, sekolahnya apa, nama sekolahnya, siapa bertanggung jawabnya, siapa yang mirim. Nah ini nanti ada sanksi. Mungkin bisa saya ke close up ke kamera dulu ya Pak ya. Boleh, ya. Jadi ini adalah ini Facebooknya @Dikbud Kuala Lumpur. Bisa di-add dan juga bisa dilaporkan mengenai kasus yang terjadi saat ini. Dan nanti kampusnya akan disomasi atau diminta keterangan, diperiksa lah. Kasian banget ini Pak, 30 orang loh Pak. Ya iya, makanya kan kampusnya harus bertanggung jawab. Apalagi dia kan bilang dia harus bayar 15 juta. Dan sekarang permitnya sudah mau habis. Perlu sambung permit gitu. Ya nggak bisa lah ya Pak ya. Jadi ini ikutnya rekalibrasi pulang. Atau gimana Pak? Mestinya rekalibrasi pulang ya. Di blacklist. Gimana sih, kasihan banget. Sering. Oh. Sering. Saya baru tahu loh Pak. Saya baru 2 bulan di sini aja tahu. Aduh, kan kita kan ibu warisan Pak. Baik Pak Dubes, sudah 1 jam 1 jam 50 menit dengan 20 orang penelpon dan dengan berbagai macam masalah dan dengan berbagai macam topik yang kita loncat sana, loncat sini, loncat sana, tapi semuanya itu terangkum menjadi satu, menjadi informasi yang mudah-mudahan bisa dipahami oleh teman-teman semua, bermanfaat dan dimaksimalkan informasi ini. Dan kalau ada update, mudah-mudahan Bapak Dubes punya waktu lagi untuk datang ke sini. Ya, Senin kan ketemu immigration ya, dan kita juga mau ketemu dengan ormas ya. Kalau dia ormas sudah bisa menyodorkan draftnya gitu ya, kira-kira menurut saya oke, nanti mungkin bisa dijelaskan lagi bagaimana caranya. Kemudian tadi saya kira CEO-nya Klep boleh juga. Boleh juga itu boleh, Pak, nanti saya hubungi. Nanti saya hubungi. Mungkin kalau Bapak yang menghubungi boleh dihantar siapa perwakilannya Klep untuk berbicara atau bagaimana. Kan itu informasi juga yang diperlukan Pak. Enggak, hari Selasa kan saya ketemu sama CEO-nya Klep. Nanti saya sekalian suruh sini. Mudah-mudahan ada waktu deh Klepnya untuk menjelaskan ini semua. Kalau nggak ada waktu, nggak bisa kasih paspor. Oh iya ya Pak. Soalnya kalau Bapak yang menjelaskan kan akan lebih jelas kalau Klepnya langsung ya Pak. Saya juga bisa nanya lebih detail lagi ini gitu. Kan teknis ya. Kalau teknis kan saya nggak bisa. Betul. Kalau Pak Dubes kan hanya tahu lapisan atas untuk daftarnya, linknya dan mungkin harganya. Tapi kalau untuk bagaimana mekanisme lengkapnya juga Pak Dubes kurang tahu lah ya. Itu harusnya orang Klep sendiri yang menjelaskan. Nanti CEO-nya saya suruh ke sini. Baik, siap Pak, ditunggu CEO-nya Klep. Baik, terima kasih banyak Pak Dubes atas waktunya malam hari ini. Mudah-mudahan Pak Dubes selalu sehat dan selalu bisa memberikan rasa aman dan juga perlindungan untuk warga negara Indonesia yang ada di Malaysia. Kita berusaha bagaimana mencari solusi ya masalah-masalah yang dihadapi oleh warga negara kita. Dan ini kan masih proses ya, jadi terus kita carikan. Akan selalu ada yang baru gitu ya. Kalau Pak, kita di sini susah ya kita mohon immigration untuk memberikan kemudahan. Gimana caranya? Kita usaha lah ya mencari cara yang paling mudah ya. Kita juga terus cari solusi ya untuk membantu saudara-saudara kita. Jangan sampai mau pulang nggak bisa, di sini nggak ada kerjaan kan gitu, nanti masalah gitu ya. Nanti apalagi kita kan COVID juga nggak tahu nih sampai kapan. Ya udah sampai selamanya Pak, kita berdampingan. Makanya begitu ini. Kita kan lebih baik daripada di sini nanti banyak masalah ya. Kalau masalah pandemi belum selesai, masalah kriminal lagi. Dan ini kriminalnya bukan hanya ada 15 negara loh itu yang akan bisa aja jadi kita nggak tahu nih gimana. Itu juga harus dipahami. Saya kira Malaysia juga fleksibel lah ya, bisa memahami kalau ini tidak lentur bisa juga gitu lah ya Pak ya. Makanya kita kan istilahnya nih harus kayak sekarang nih ada usulan, kita ketemu lagi gitu kan. Ini kan terus kita sampaikan lah. Kalau dari tebakan Bapak dari antara 15 negara ini paling banyak memang Indonesia ya Pak ya, untuk ikut rekalibrasi pulang atau tenaga kerja? Pastinya Indonesia ya. Pasti ya Pak ya. Kok bisa pasti sih Pak? Ya karena 54% parti di Malaysia kan Indonesia. Oh iya Pak, berapa sih Pak itu Pak jumlahnya 54% tuh Pak? Kalau perkiraan data dari immigration beberapa waktu yang lalu itu sekitar 2,5.
Sebelum Covid ya. juta, Pak. Seluruh pati seluruh Malaysia. Di Malaysia. Oh, ya. Bukan Indonesia aja ya berarti ya. Bukan. Oh, jadi kalau 2.500.000 Indonesia adalah 50%. Jadi iya sekitar 1 juta. 1,2 juta ya. Kira-kira itu data sebelum Covid jadi kan. Mungkin setelah Covid udah berkurang ya, kan. Mudah-mudahan udah berkurang. Kalau ada yang berangkat masuk ke Malaysia lewat Tekong, mungkin udah pada pulang lewat Tekong juga tuh kali, Pak. Ya mungkin juga kita namanya Tekong kita nggak lihat juga itu pulangnya. Wujudnya juga aku nggak pernah tahu nih gimana. Baik, sekali lagi terima kasih Pak Dubes sudah bersedia menemui kembali kami semua, sudah memberikan informasi, dan hari ini mungkin informasinya masih banyak yang terus menginginkan lagi dan lagi, memang nggak akan pernah habisnya gitu ya Pak. Kalau ada hal-hal baru ya dengan senang hati kita jelaskan kan. Kalau perlu nanti staf yang teknis, yang sangat teknis boleh juga nanti diundang sini. Mungkin paspor, Pak. Paspor gampang lah itu. Iya, bagian apa imigrasi gitu boleh, kan ya. Boleh. Tapi kan dari sisi policy sebetulnya sederhana kalau paspor. Iya, sederhana untuk kita, Pak. Tapi yang mendengar ada aja Pak pertanyaan itu nggak habis-habis gitu loh, Pak. Baik, sekali lagi. Udah kita kasih solusi. Yang mau ikut rekalibrasi kerja, paspornya berarti oke, kita kasih solusi. Ini loh caranya. Meskipun dulu nggak bisa, sekarang bisa. Tapi kan ada syaratnya. Syarat ini bukan untuk mempersulit, tapi untuk melindungi jangan sampai kena tipu. Nanti datangnya sama agent, bayar sama agent, gitu-gitulah yang kita hindari. Oke, baik, sekali lagi terima kasih banyak Pak Dubes. Dan teman-teman, waktu Pak Dubes memang tidak banyak ya, dan ini sudah alhamdulillah kita Pak Dubes menemui kita dengan berbagai macam keluhan sampai 20 orang malam hari ini dan juga hampir 2 jam. Terima kasih sekali lagi Pak Dubes. Mudah-mudahan masih ada lagi tuh. Masih ada. Emang nggak akan pernah berhenti Pak. Emang nggak akan pernah berhenti. Dan mudah-mudahan informasi ini bisa disebarkan. Jadi ada yang perlu tahu juga, sudah tinggal dengar aja ya. Baik, sekali lagi terima kasih Pak Dubes. Sehat selalu Pak Dubes. Amin. Semua harus sehat lah ya. Kita semua sehat dan jauh dari virus corona. Amin. Baik, sekali lagi terima kasih ya Pak ya. Mudah-mudahan kapan-kapan bisa ketemu lagi nih. Insya Allah kalau ada hal-hal yang perlu diupdate tentu dengan senang hati lah. Oke, karena sudah malam kayaknya nggak usah dangdutan ya Pak ya. Nggak usah, udah capek. Baik, selamat malam semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.